Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Palembang, Bapak Dr. Andes Muhammad Tair Abu Naim MM, yang kami hormati Manajer Marketing dan Registrasi Bapak Wisnu Firdian Syaharis SPD MM, yang kami hormati Manajer Pembelajaran Ujian Ibu Triana Sri Gunarti SEMSI, yang kami hormati Manajer Tata Usaha Bapak Imam Dwi Nusa Harun SE, yang kami hormati para manajer dan staf Universitas Terbuka Palembang, dan yang kami banggakan mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang tahun akademik 2025 genap tahun 2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di Aula Universitas Terbuka Palembang dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, izin perkenalkan saya Isparila selaku MC yang akan memandu kegiatan OSMB kita pada hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Redi Firmansyah, SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Universitas Terbuka, para manajer yang kami banggakan, serta peserta USMB, para mahasiswa Universitas Terbuka yang kami sayangi. Marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita ke depan berjalan dengan lancar dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk doa ini akan kami pimpin secara muslim. Bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang beragama lain, diharap untuk menyesuaikan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijikal karim wal azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat-Mu kami berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan USMB dan PKBJJ. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang, kami mohon keberkahan dan petunjuk-Mu agar acara ini menjadi ladang kebaikan. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah kami untuk mengambil manfaat dari ilmu yang akan disampaikan. Bukakanlah pintu yang bermanfaat di hadapan kami dan berikanlah pemahaman yang mendalam kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapatkan menginspirasi untuk berbuat baik menjadi teladan di tengah masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dalam kebaikan. Permudahlah kerjasama dan kebersamaan di antara kami selama acara ini berlangsung. Bantulah kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keterhubungan yang harmonis dan berbagi ilmu. Ya Allah, dalam ridha-Mu kami memulai acara ini. Kami berharap agar setiap momen di acara ini memberikan manfaat yang abadi dan meningkatkan kebaikan. Terima kasih atas segala nikmat-Mu dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan bagi kami semua. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana harinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Universitas Terbuka Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Tair Abunai MM, kami silakan. Kita pagi-pagi yel-yel dulu. Kalau aku nyebut Universitas Terbuka, adik-adik jawabnya Jaya, Jaya, Jaya. UT Palembang untuk Indonesia. Sanggup? Bisa? Oke. Universitas Terbuka, Jaya, Jaya, Jaya. UT Palembang untuk Indonesia. Terima kasih. Terus semangat.
Mohon cakepnya. Nama orang susah diingat. Mungkin perlu sebuah obat. Mahasiswa UTI harus semangat agar menjadi orang hebat. Baik, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati teman-teman para manajer, yang saya hormati semua staf akademik maupun tendik Universitas Terbuka Palembang yang pagi ini sempat hadir. Yang saya hormati teman-teman para panitia pelaksana, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang. Yang utama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya jua, izinnya jua kita masih diberinya kekuatan, izin untuk bersama-sama berkumpul di ruang aula Universitas Terbuka pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan, salah satu kegiatan layanan akademik dari Universitas Terbuka, yaitu LPK BJJ. Salam dan selawat kepada manusia mulia baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya mengucapkan selamat datang di Universitas Terbuka. Selamat bergabung dengan Universitas Terbuka. Mudah-mudahan mimpi-mimpi adik-adik semua, cita-cita adik-adik semua tercapai melalui pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Selamat datang bergabung dengan 768.000 mahasiswa Universitas Terbuka. Itu se-Indonesia, khusus di Palembang, UTI Palembang yang wilayahnya lebih kurang 17 kabupaten kota, hampir 42.000. Jadi silakan. ribu itu adik-adik mahasiswa terbanyak nomor 4 dari 39 UTI daerah se-Indonesia. Data pagi ini saya melihat yang sudah daftar itu sekitar 7.000-an mahasiswa baru. Pagi ini masih akan dibuka sesuai dengan kalender akademik itu sampai dengan tanggal 27 Januari. Mudah-mudahan target kita sekitar 8.000 pendaftar mahasiswa baru ini akan tercapai. UTI menyebutnya itu kalau semester sekarang ini, semester genap ya, itu semester kurus. Artinya tidak bertepatan dengan lulusan anak-anak SLTA. Kalau anak-anak bersepatan dengan lulusan SLTA, biasanya itu semester gemuk. Kita di atas biasanya 10 ribuan pendaftaran. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah memilih Universitas Terbuka. Mudah-mudahan sekali lagi studinya di Universitas Terbuka nanti akan lancar, sukses ya, dan dapat dengan nilai yang sangat memuaskan. Adik-adik mahasiswa, Universitas Terbuka adalah universitas negeri yang ke-45 di Indonesia.
masih banyak warga kita ya yang nggak tahu UT itu negeri apa swasta, kantornya di mana ya. Masih banyak. Tidak hanya di penduduk pedesaan ya, tapi di kota juga masih banyak yang nggak tahu nih UT. Padahal UT itu sudah diresmikan Presiden Soeharto pada saat itu tanggal 4 September 1984. Bahkan bukan hanya di desa, di kota juga masih banyak yang nggak tahu universitas terbuka itu mana ya. Ada dak kampusnya, mak mano cara belajarnya, tertutup bayi saro apalagi terbuka ya katanya. Jadi melalui adik-adik nanti mohon menjadi perhatian dan barangkali bantuan untuk menginformasikan kepada sanak keluarga tetangganya. Adik-adik yang saya hormati, 2 hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Jadi adik-adik mahasiswa itu sebelum masuk ke UT ya, pembelajarannya kan mungkin dari ETK, SMP, SLTA, bahkan barangkali saya yakin di sini banyak yang dari sarjana, itu pembelajarannya lebih bersifat klasikal ya, di kelas. Masuk di kelas, jadwal sudah ada, kaget gurunya masuk, dah lemak, sudah terjadwal, sudah dijadwalkan oleh pihak-pihak lain. Nah, ketika adik-adik masuk ke UT, itu jauh sekali ininya, pola pembelajarannya. Adik-adik harus mengatur jadwal sendiri, merencanakan pembelajaran sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, kapan harus belajar, jadwal yang sudah saya buat harus kapan, harus dipenuhi dan sebagainya. Tidak ada bantuan dari orang-orang lain. Tidak ada bimbingan khusus untuk itu. Nah, oleh sebab itu ketika adik-adik nanti mulai masuk di tracknya pembelajaran universitas terbuka, kami berharap estafetnya tidak kendor tapi kencang. Ya. Jadi ketika nanti masuk pembelajaran di UT, adik-adik sudah harus tune in Jiwong, sudah harus di tracknya kencang. Oleh sebab itu 2 hari ini kita pertama hari ini akan melaksanakan kegiatan orientasi mahasiswa baru. Program ini bertujuan membekali mahasiswa untuk proses belajar mandiri, kemudian bertujuan membangun pemahaman yang utuh dan benar tentang sistem pendidikan terbuka jarak jauh. Jadi kita kirimkan universitas online kata orang ya. Sebenarnya yang tepat itu kita itu sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Serta kesiapan mahasiswa dalam menempuh pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan UT. Adik-adik akan kami perkenalkan khususnya lebih banyak tentang universitas terbuka. Apa universitas terbuka, di mana kantornya, mana latar belakang pendidikannya sehingga ada UT di Indonesia ini. Jadi biar pemahamannya lebih utuh. Kemudian besok kita akan melaksanakan distance learning skill workshop. Pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi diharapkan besok adik-adik memiliki kepercayaan diri, ketangguhan, dan keterampilan belajar efektif melalui keterampilan mengelola waktu, membaca yang efektif, kemudian memanfaatkan layanan UT termasuk tutorial online dan berbagai sumber belajar. Jadi besok adik-adik akan kami latih
bagaimana cara membaca yang efektif, kemudian bagaimana merencanakan, menyusun jadwal belajar, kemudian UT itu kan lebih dikenal dengan cyber ya, cyber university. Oleh sebab itu besok juga kita akan mengenalkan aplikasi-aplikasi yang ada di Universitas Terbuka. Jadi besok saya berharap adik-adik tetap hadir di sini. Besok juga kita akan bagi kelas per kelas, biar pemahamannya lebih utuh ya, lebih cepat, barangkali pengelolaan kelasnya juga lebih enak. Jadi kita di lantai 3 ya, besok di lantai 3 nanti akan dibagi kelas per kelas, termasuk juga di sini masih juga kita pakai. Jadi kita harapkan nanti adik-adik memahami betul semua sarana prasarana pendukung yang ada di UT. Jadi kalau legalisir, tidak perlu lagi harus datang ke sini. Buat surat keterangan, ya mungkin perlu surat keterangan sebagai mahasiswa untuk apa ya, kebutuhan pegawai. Tidak perlu lagi datang ke sini. Surat menyurat tidak perlu datang lagi ke sini. Kalau nak datang boleh ya, tapi kalau keterbatasan kena waktu, ya tempat, kita sudah by aplikasi Galo. Jadi itu Universitas Terbuka. Nah, kami ingatkan sekali lagi, mudah-mudahan hari ini acara kita dapat berjalan lancar. Panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk konsumsi kita ya. Jadi tidak perlu lagi keluar karena sudah disiapkan oleh panitia. Saya kira demikian barangkali adik-adik. Karena membuka dengan pantun nih, ada penutup dengan pantun juga. Mohon cakapnya. Menyusuri senja menuju desa. Angin sepoi bikin hati bahagia. Dengan tekad yang kuat dan semangat membara, gas barang kami wujudkan mimpi setinggi angkasa. Aduh sikok lagi pula ini. Korawa serakah ingin berkuasa, menjadi pelajaran sepanjang masa. Tetaplah teguh wahai mahasiswa, engkaulah harapan dan masa depan bangsa. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Direktur, mohon tetap di tempat. Kita akan membuka acara secara simbolis. Ditemani sama Pak Direktur, nanti di tengah Pak Direktur ya. Boleh Pak di tempat sebelah sini Pak. Ditemani oleh para manajer, Pak Imam dan juga Pak Wisnu. Baik, mari teman-teman semua ya. Nanti dalam hitungan mundur dari hitungan kelima kita akan buka secara bersama-sama 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Secara resmi kegiatan orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Palembang tahun 2026 secara resmi dibuka. Baik. Oke.
Luar biasa sekali ya kita pagi hari ini. Kita sekali lagi kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, dengan adanya kembang api tadi, maka secara resmi kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih Pak Direktur dan Pak Manajer, kami mohon untuk kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan penyematan alma mater secara simbolik. Kepada teman-teman yang saya sebutkan namanya, mohon untuk menempatkan pada tempat yang sudah ditentukan. Pertama, nama yang saya panggil Faruk Muhammad Avero dari program studi manajemen. Kedua, Nabila Humairo dari program studi administrasi bisnis. Ketiga, Dona Khairena Saputri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. 4. Dela Andarista dari program studi ilmu hukum. Kelima, Regis dari program studi manajemen. Kami undang ke atas panggung Bapak Direktur Universitas Terbuka Palembang, Bapak Dr. Andes Muhammad Tair Abu Naim MM, didampingi oleh Manajer Marketing dan Registrasi Bapak Wisnu Firdian Syaharis SPDMM dan juga Manajer Tata Usaha Bapak Imam Dwi Nusa Harun SE. Oke, teman-teman, nanti setelah penyematan jaket alma mater ini, yang pertama nanti kita sematkan terlebih dahulu kepada Saudara Faruk Muhammad Alvero dari program studi manajemen. Silakan Pak Naim, satu lagi untuk Dela Andarista. Kemudian yang terakhir kami minta Pak Wisnu untuk menyematkan kepada Saudara Regis dari program studi manajemen. Oke teman-teman, silakan digunakan alma maternya secara bersamaan. Oke, dengan disematkannya alma mater ini maka teman-teman semua dinyatakan sudah resmi menjadi keluarga besar Universitas Terbuka Palembang. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Bersama pimpinan dari Universitas Terbuka Palembang. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, gaya UT Bapak. Nah, gaya UT ya. Tangan kanannya membentuk angka U, tangan kirinya membentuk huruf T. Oke. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, kita foto bersama dengan mahasiswa ya. Kita mohon untuk turun Bapak, kita di bawah. Teman-teman yang di belakang boleh berdiri. Nah, kita nanti fotonya dari atas ya. Silakan teman-teman turun di bawah, kita fotonya di bawah juga ya.
Ambil posisi di tengah ya teman-teman yang simbolis, silakan. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu dari atas ya. Oke, kita senyum, berikan senyuman terbaik ya, soalnya ini nanti masuk di sosial medianya UT Palembang ya. Oke, kita hitung mundur 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh teman-teman menggunakan gaya UT, tangan kanan membentuk huruf U, tangan kiri membentuk huruf T, jadinya UT. Nah, UT ya, jangan kotak ya, bukan kotak, bukan armada juga. Ya UT, U dan T. Oke, itu ada yang jangan huruf S apa tuh ya? U sama T. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih, silakan ke tempat semula, teman-teman, terima kasih. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sama-sama akan melihat, ya, menyimak di layar depan video-video mengenai Universitas Terbuka. Selamat menyaksikan. Saudara mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Ali Muktyanto, Rektor Universitas Terbuka, dengan bangga menyambut saudara di perguruan tinggi jarak jauh terdepan di Indonesia yang mengedepankan inovasi, inklusivitas, dan kualitas pendidikan tinggi. Terima kasih telah memilih UT sebagai langkah awal perjalanan akademik saudara. Pilihan ini adalah investasi tepat untuk membangun ilmu dan keterampilan sebagai bekal masa depan yang lebih baik. Sebagai pelopor pendidikan tinggi negeri jarak jauh di Indonesia, UT berkomitmen penuh untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi terkini dan sistem pembelajaran yang fleksibel, UT hadir untuk mendampingi saudara hingga sukses meraih cita-cita. Saudara kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka yang menjunjung tinggi kewibawaan akademik dan keluhuran budi pekerti. Tenaga pengajar dan tenaga kependidikan UT yang berkompeten selalu siap mendampingi dan membantu saudara selama menempuh studi. Saya mendorong saudara untuk mengikuti orientasi studi mahasiswa baru OSMB dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh PKBJJ. Kedua program ini akan membekali kemampuan belajar mandiri, disiplin, dan semangat tinggi. Bekal penting untuk menjadi mahasiswa UT yang unggul dan berprestasi. Untuk mendukung kesuksesan belajar, UT menyediakan berbagai layanan bantuan belajar seperti layanan tutorial, UT TV, UT Radio, ruang baca virtual, dan perpustakaan digital. Manfaatkan fasilitas ini agar proses belajar lebih efektif dan menyenangkan. Saudara patut bangga menjadi bagian dari UT yang telah melahirkan lebih dari 2,5 juta alumni berprestasi di berbagai instansi, termasuk BUMN, kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga wirausaha di dalam dan luar negeri. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa lulusan UT diakui dan mampu bersaing. Kami berharap setiap mahasiswa baru hari ini adalah calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan kiprah sukses para alumni UT dan memberikan kontribusi nyata untuk bangsa. Jadilah pembelajar yang aktif, kreatif, mandiri, dan berdaya juang tinggi. Bersama Universitas Terbuka,
Mari kita wujudkan masa depan yang lebih cerah, bermanfaat, dan penuh prestasi. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka di mana Anda berada. Perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai-nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menempuh studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id atau melalui sentral layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman e-learning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPJJ, Pokjar, atau sentral layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Nah, langkah berikutnya, lihat jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, Anda akan dapat memperkirakan berapa lama waktu belajar yang dimiliki hingga pelaksanaan ujian akhir semester. Teman-teman semua, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara saya mengatur waktu belajar di tengah padatnya aktivitas. Dan banyak yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu sulit untuk memperoleh nilai bagus dan sulit lulus tepat waktu. Saya buktikan hal itu tidak benar. Saya akan berikan rahasianya kepada Anda agar bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus di UT. Pertama, saya tanamkan tekad, motivasi, dan sifat disiplin. Saya targetkan harus lulus dalam sekian tahun, meskipun di UT tidak ada istilah drop out atau DO. Kedua,
merancang strategi belajar yang tepat. Salah satunya dengan mengelola waktu belajar disesuaikan dengan kesibukan aktivitas sehari-hari. Saya membuat target belajar dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 2 jam untuk membaca buku materi pokok dari salah satu mata kuliah yang saya ambil. Minimal saya tuntaskan membaca satu modul sembari mengerjakan latihan formatif dari setiap modul. Terkadang 2 modul per hari untuk satu mata kuliah. Dengan cara ini, saya merasa lebih siap untuk mengikuti ujian akhir semester, baik itu ujian tertulis ataupun mengikuti sistem ujian online atau SUO. Hal tersebut mesti dilaksanakan secara disiplin. Patuhi jadwal yang dibuat, apalagi bagi teman-teman yang mengambil jumlah SKS maksimal, yaitu 24 SKS. Tentunya jadwal setiap orang akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang dimiliki. Ingat, kemandirian dan kedisiplinan adalah kunci sukses belajar UT. Para mahasiswa baru UT, untuk menunjang kelancaran kuliah di UT, sudah disediakan juga berbagai materi pengayaan online. Nah, bagi teman-teman sebaiknya ini diakses. Apalagi teman-teman yang mengaku sebagai generasi milenial dan menjadi bagian dari lebih 300.000 mahasiswa UT saat ini. Mari berselancar di dunia maya. Kita bisa mengakses perpustakaan digital, sumber pembelajaran terbuka atau SWAKA, UT TV di YouTube, streaming UT Radio, guru pintar online, dan lainnya. Semuanya bisa diakses dengan masuk ke www.ut.ac.id. Setelah itu akan ada banyak menu dan submenu yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Teman-teman, jangan lupa juga untuk memanfaatkan layanan Office 365 dari Microsoft yang disediakan UT secara gratis. Teman-teman bisa membuat akun email e-kampus dan memanfaatkan berbagai fitur di Office 365. Sahabat semuanya, para mahasiswa baru UT, pesan saya, jangan lupa untuk mengikuti pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBGJ yang merupakan satu kesatuan dengan OSMB ini. Pada PKBGJ tersebut, teman-teman akan diajarkan dan mempraktekkan bagaimana membuat target belajar setiap semester, juga akan belajar bagaimana cara membaca modul secara efektif dan merekam hasil membaca modul tersebut. Selamat menempuh studi di Universitas Terbuka. Salam sukses untuk semua. Sampai jumpa lagi. Mendapatkan keceriaan rasa sunyi menuntut pada cita yang terbayarkan. Dari sebuah cermin yang memanggilkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai menjajal hidupnya. Dunia yang dulu rasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan beragam untuk menjangkau segala minat potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan terbuka luas untuk semua orang.
Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UTTV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih, penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar berbeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat. Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat, dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan kuliah di UT. Semangat terus. Harapannya semoga Universitas Terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan dan kualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak tersimpan mimpi yang begitu besar, bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tetapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu ini telah menghantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di Universitas Terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu teman-teman semua. Nah, itu tadi ya beberapa video dari Universitas Terbuka. Mudah-mudahan informasi tadi memberikan informasi untuk teman-teman semua supaya lebih mengenal dan lebih dekat. Ya,
Teman-teman nanti banyak materi ya dari video-video tadi, itu nanti diingat-ingat karena nanti kita ada games. Nah, gamesnya tentang apa? Tentang kegiatan kita pada hari ini. Jadi diingat-ingat juga, jangan cuma diliatin aja, tapi oh itu tadi, itu tuh nanti masuk di soal di kuisnya. Kita sudah menyiapkan berbagai door prize untuk teman-teman bawa pulang hari ini. Jadi jangan khawatir, hari ini perut kenyang ya, dapat informasi, dapat pengetahuan, balik-balik nanti dapat door prize. Baik teman-teman, seperti video tadi mengenal tentang UT, maka materi berikutnya kalau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, sebelum teman-teman semua mengenal lebih lanjut mengenai UT Palembang, mari kita akan mendengarkan sama-sama pemaparan materi mengenai mengenal UT Palembang yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Universitas Terbuka Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Tahir Abu Naim MM, kami silakan. Kita beri tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan kita hari ini orientasi mahasiswa baru adalah salah satu tujuannya untuk lebih memperkenalkan secara utuh tentang Universitas Terbuka. Baik, ini semua bisa kuliah. Ya. Next. Nah, Universitas Terbuka diresmikan oleh Presiden Soeharto waktu itu ya, tanggal 4 September 1984. Jadi sudah berusia 43 tahun ya, 42 tahun ya. Sudah berusia 42 tahun berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 84. Jadi UT itu sudah lama. Ketika COVID tiba ya, wabah COVID tiba, mulai dari SD, SMA, perguruan tinggi, ya, pening, mak mano cara menghindari COVID supaya pembelajaran tetap jalan. Ada yang daring, ada yang pusing, ya termasuk perguruan tinggi juga lain. Banyak belajar ke UT. UT tidak pening lagi, karena memang sistemnya sudah terbuka dan jarak jauh. Caknya UT dulu ya, pemerintah zaman dulu sudah tahu barangkali COVID nak datang. Tujuannya apa? Tujuan UT berdiri saat itu ya, memperluas akses pendidikan tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kita tahu perguruan tinggi itu waktu itu hanya ada di kota-kota besar. Ya. Hanya ada di kota-kota besar. Jarang sekali yang sampai ke kabupaten kota. Sedangkan masyarakat kita ya lebih banyak tinggal di pedesaan. Yang berikutnya meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Sampai saat itu ya, pada saat itu perguruan tinggi negeri ya khususnya maupun swasta tidak tertampung. Banyaknya lulusan SLTA, SMA, SMK, MA nak ke perguruan tinggi, tidak tertampung, terbatas sarana prasarana, tenaga dosen dan sebagainya, tidak tertampung di perguruan tinggi yang tatap muka. Itu salah satu tujuannya. Oleh sebab itu UT tidak boleh nolak. Tidak boleh nolak kalau memang sesuai dengan persyaratannya, minimal berijazah setingkat SLTA, tidak boleh kita nolak. UT tidak boleh nolak warga yang kepingin kuliah. Tidak boleh, karena memang awalnya seperti itu tujuan berdirinya. Memberi kesempatan kuliah bagi siapapun tanpa memandang status masyarakat maupun usia. Iya. UT tidak boleh, oh dia nilai tua, tidak boleh. Yang penting mereka berijazah SLTA,
kemudian plus dokumen-dokumen lain, nah itu harus diterima oleh UT. UT memang tidak katik tes, tidak ada tes untuk S1-nya ya, untuk program S1. Kalau program S2 maupun S3 itu ada tesnya. Ada tesnya dan berbayar. Kalau S1 kan tidak. Hanya validasi dokumen, kalau sudah valid dokumennya, maka itu diterima. Tentunya harus bayar admisi ya. Next. Belakang dulu lagi. What tadi ya? Oh ya, next. Nah, Universitas Terbuka berusia 42 tahun ini ya, terhitung 2022 sudah naik kelas. Jadi adik-adik mahasiswa, kelas-kelas perguruan tinggi pertama Satker ya. Satuan Kerja. Naik kelas lagi Badan Layanan Umum. Naik kelas lagi yang paling tinggi, sebuah perguruan tinggi itu kelasnya adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Jadi UT sekarang sudah perguruan tinggi berbadan hukum, PTNBH. Baru ada 24 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. UI, Gajah Mada, IPB, Andalas, ya. Termasuk Universitas Terbuka. Unsri, Universitas Sriwijaya kita, itu baru sekitar 1,5 tahun ini, lebih dulu sedikit Universitas Terbuka berstatus perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi sudah kelas sudah high class ya. Jadi jangan sampai kuliah anak malu-malu nyebutkannya di UT. Jadi sebutkanlah, harus bangga bahwa UT itu sekarang sudah perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Next. Nah, kantor pusat kita, kantor pusat itu ada di Pondok Cabe, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Ciputat, daerah Ciputat ya, daerah berbatasan dengan Jakarta Selatan. Itu kantor, selamat datang Mbak, itu kantor pusatnya. Ya silakan, selamat datang. Kantor pusatnya ada di Pondok Cabe, kantor pusat. Di sana ada rektorat, fakultas, lembaga, kemudian pusat-pusat di sana. Saya berharap kaget kalau wisuda ya, wisuda di sana baik, di Universitas Terbuka Pusat. Biar nyingok kampusnya cantik nian, penataannya cantik, sarana prasarannya lengkap. Ya kawan-kawan yang barangkali kalau lagi jalan-jalan ke Jakarta, silakan lihat-lihat kampus kita pusatnya di Pondok Cabe. Next. Nah ini Pak Rektor tadi sudah menyapa kita ya, Profesor Dr. Ali Muktianto, kemudian Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor 1 kalau dulu wong nyebutnya lebih, itu Profesor Rahmat Budiman SSM Hum PhD, kemudian Wakil Rektor bidang keuangan, sumber daya dan umum Adrian Sutawijaya, ini doktor sudah ya, Dr. Sutawijaya, ini wong Pagaralam, wong Pagaram asli, jadi kalau lebaran dia galak mudik. Alhamdulillah wong kita masih ada di situ ya. Kemudian Wakil Rektor 3, Wakil Rektor bidang sistem informasi dan kemahasiswaan, Profesor Paken Pandiangan SSI, MSI, dan Wakil Rektor 4 yang membidangi bidang riset, inovasi, kerjasama dan bisnis, ini Dr. Hendrian SE, MMMSI. Jadi ini 4 pimpinan yang ada di Universitas Terbuka. Next. Nah, setiap
provinsi, setiap provinsi ya. Ada juga satu provinsi, ada 3. Ada 3 UT daerah yang melayani lebih banyak ke teknis-teknisnya. Untuk di Sumatera Selatan, ya, di Sumatera Selatan, ini UT daerahnya, UT Palembang. Membawahi 17 kabupaten kota. Ada satu UT daerah, unit UT daerah yang melayani luar negeri, mahasiswa yang ada di luar negeri, mahasiswa yang ada di 54 negara. Jadi mahasiswa UT itu ada tersebar loh di 54 negara. Hong Kong, Malaysia, Cina, mana-mana. Jadi kalau suatu saat adik-adik sedang jalan-jalan ke luar negeri ya, pada saat bersamaan ujian, bisa tuh numpang ujian, misalnya sedang di Kuala Lumpur, numpang ujian di Kuala Lumpur. Sedang di Hong Kong, numpang ujian di Hong Kong. Tapi tentunya harus melapor dulu. Biar administrasi kepindahannya kita urus. Jadi bukan hanya tempat ujian di UT itu bukan hanya adik-adik ya, bukan hanya di dalam Indonesia saja antar kabupaten kota, tapi juga bisa di ke luar negeri. Ada di 39 provinsi dan 50 negara itu ya. Padahal kemarin tanya 54. Silahkan Ibu Mustika. Ya. Ini dulu juara dispor seni, dia lulusan UT, juara 1 dispor seni. Akibat juara 1 dispor seni apa? Beberapa semester itu di SPP-nya dibebaskan. Ya. Ya, next. Jadi kantor pusat kita khusus untuk Sumsel ada di sini ya. Jingok-jingoklah inilah kantor kita. Jengok ke bawah, ke kiri, kanan. Memang ada kantor lamo gitu di Bukit. Itu kantor lamo. Jadi kalau uji kantor mana UT, Bukit apa ini? Ini. Di sana tetap kita jago yang di Bukit. Tapi secara operasional sudah pindah ke kantor KM 10. Karena di sana lebih sempit tanahnya. Yang ini lebih luas sedikit. Jadi harus pindah gitu. Next. Nah ini kantor kita ini cantik ya. Ruang sholat ada di bawah kakek pada saat jam istirahat kakek sholat di bawah. Di sini juga ada. Kamar mandi di sebelah sini ada, di sini juga ada. Jangan sampai nanti nyarinya kemana-mana. Itu baru tahun 2021 Desember pindah ke sini. Next. Ya, next. Tidak bisa pindah. Ya, mahasiswa kita tadi 42.000, hampir 42.000 ya. Yang terbanyak di Kota Palembang, hampir 8 ribuan Palembang. Sisanya terbagi di kabupaten kota. Tadi jumlah 42.000 itu kita terbesar nomor 3 ya, di bawah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jadi UT termasuk kelompok UT terbesar. Pada tahun ini juga kita capaian mahasiswa kita ya. Jadi setiap UT daerah itu ditargetkan jumlah mahasiswa. Jadi kita ada target-target khusus yang ditentukan oleh pimpinan dari UT Pusat. Capaian target pada semester ini kita sampai 128%. Jadi lebih jauh dari target. Sehingga kita pada semester ini, tahun ini ya, tahun 2025 dinobatkan sebagai UT daerah terbaik, itu ada di UT Palembang. Tepuk tangan ya. Tuh.
Jadi UT terbaik, bangga. Ada bangganya tapi dibalik kebanggaan itu gawinya berat. Di setiap UT daerah struktur organisasinya itu ada direktur. Jadi aku bukan rektor ya. Jangan disebut Pak Rektor, bukan. Rektornya tadi ada di pusat. Ada di UT pusat. Di sini namanya direktur. Direktur. Kemudian di bawah direktur ada beberapa manajer, ada 3 manajer. Ya. Ada manajer tata usaha, manajer pembelajaran ujian, dan manajer marketing dan registrasi. Di bawah manajer itu ada teman-teman pelaksana, pembantu, para manajer. Masih muda-muda ya, itu yang paling muda, yang pucuk. Next. Nah, ini pakaian adat Jambi, waktu aku jadi direktur Jambi dulu, jadi pindahan dari Jambi. Jadi pegawai kita ini cuman 32, ngelola mahasiswa 42.000 hampir. Bayangkanlah, pacak dibayang ke. Unsri yang mahasiswanya sekitar hampir 37 ribuan ya. Iyo dikelola oleh ribuan pegawai, mungkin sekitar 2 ribuan. Ada 15 PNS, ada 13 pegawai UT tetap non PNS, ada 4 PUT PK, ada 6 dosen, ada 9 tenaga kependidikan. Dikit nian. Oleh sebab itu layanan-layanan kita kebanyakan ya berbentuk dari aplikasi-aplikasi yang besok akan kita sampaikan kepada teman-teman. Buat surat keterangan tidak perlu datang, legalisir ijazah tidak perlu datang, kemudian surat menyurat tidak perlu datang. Itu banyak saluran-saluran komunikasi yang kami berharap adik-adik teman-teman semua dapat tahu ya, biar memudahkan komunikasi kita. Oleh sebab itu juga nomor HP ya, nomor HP kawan-kawan yang sudah daftarkan kemarin, jangan dulu diganti selama jadi mahasiswa UT. Kalau bisa ya, kalau dia hilang, gantilah nomor itulah. Kalau memang terpaksa harus diganti, itu melapor. Karena kita kadang-kadang komunikasi kita itu ada blast ya, SMS blast. Kadang-kadang seperti kemarin itu ya, informasi-informasi yang harus cepat seperti ini, kegiatan orientasi mahasiswa baru itu melalui blast. Jadi sekali lagi mohon, nomor HP selama jadi mahasiswa UT ini jangan dulu diganti. Nah, kalau ada cowok ceweknya memang neror ya segala macam, yo nunjuk nomor lain belah. Ya. Nomor yang sudah ini jangan diganti. Next. Nah, ini daerah kita ya, ada yang pinggir pantai, daerah jalur, ya, daerah pergunungan, ada rawa. Di situ tempat-tempat ujian kita, tempat-tempat bantuan belajar kita berupa tutorial maupun kegiatan-kegiatan lain. Jadi tutorial kita, ujian kita itu tersebar di Sumsel. Ada di kecamatan, ada di kalau kabupaten kota iya, hampir seluruh kabupaten kota itu tempat ujian. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kemarin ya sudah menentukan tempat ujian Palembang, tapi tiba-tiba pada saat kaget ujian, tahu-tahu ada di Lahat, ada di Jakarta, ada di Jawa, Sano, ngelapor. Jangan dah sampai dah ujian. Ya. Melapor, Pak aku nak pindah ujian di sini. Kita pindah ke. Next. Nah itu tadi mahasiswa kita ya. 41.442 sampai saat ini ya. Jumlah mahasiswa baru kita ini yang sudah, tadi saya lihat pagi tadi sudah 7 ribuan yang admisi. Semester ini mahasiswa kita ditargetkan 43.400-an.
targetkan dan harus terpenuhi. Jadi mudah-mudahan semester depan mahasiswa kita sudah hampir 45.000. Target se-Indonesia mahasiswa kita 850.000 target semester ini. Mudah-mudahan itu tercapai. Next. Nih tadi yang saya sampaikan ya 10 di daerah mahasiswa terbanyak. Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Bogor, Semarang, Bandar Lampung, Samarinda, Malang, Yogyakarta. Jadi Palembang ini ya adik-adik mahasiswa, walaupun jumlah penduduknya jauh di bawah Medan ya. Medan itu sekitar di atas Sumsel lah, Makassar di atas Sumsel. Tapi minatnya untuk kuliah itu lebih tinggi. Nah yang anehnya lagi, yang paling banyak di antara mahasiswa UT itu perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan. Cobalah kita jengok di ruang ini hampir berimbang ya. Tapi kalau mahasiswa UT itu lebih banyak betinonya. Pecahnya betino ini semangat untuk sekolahnya lebih tinggi. Next. Nih tren mahasiswa UT. Usia 25 tahun sampai 29 itu 19%. 30 mana 17 sampai 25-nya ini. Di bawah. Oh ya. 30 sampai 34 9%. Jadi yang paling tinggi itu di bawah 25 tahun. Cobalah jengok di ruangan ini. Kalau dulu ini baru-baru berdirinya UT. UT itu identik dengan mahasiswanya tua-tua. Bawa payung, bawa ini, bau apitson, bawa minyak angin. Kalau sekarang sudah bau minyak wangi galau. Mana ada lagi? Katik lagi, rasanya sedikit ini yang di pucuk 35 dikit. Ya. Jadi mahasiswa UT sekarang jangan dibandingkan dengan mahasiswa 10-20 tahun yang lalu. Tua-tua tidak. Sekarang muda-muda. Banyak baru lulus mereka langsung ke UT. Banyak. Itu 61%. 61%. Ya, siapa tahu. Mungkinlah banyak juga. Data yang berjodohan ini tak katik kami. Yang berjodohan antar mahasiswa UT selama mengikuti kuliah di UT. Mungkin ada baik. Tapi kalau di kantor kami ini ada. Jadi mahasiswa UT dulu satu angkatan, jodoh. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Banyak kaum hawanya. 63%. 37% kaum bapak-bapaknya. Hebat pejuang Kartini. Next. Nih, mulai semester ini ya, mulai semester kemarin ya, UT itu memperlakukan kurikulum baru. Jadi kemarin kurikulum lama, sekarang sudah mulai kurikulum baru. Kalau ada ini sudah mungkin tidak tahu lah, tapi perlu kami informasikan bahwa mulai 2 semester ini UT sudah memperlakukan kurikulum baru. Jadi kurikulum baru itu lebih kekinian. Termasuk mata kuliahnya yang ada. Ya. Seperti kemarin ada mata kuliah apa itu, Pak saya. Next. Nah, di dalam proses pembelajaran berjalannya UT, kita ada kualitas ya. Kualitas nasional maupun internasional. Kita juga diaudit ya, untuk memastikan bahwa proses pembelajaran jarak jauh itu berjalan di tracknya. Kita juga diaudit oleh International Council for Open and Distance Education, ICDE. Ini organisasinya universitas terbuka se-Asia di dunia ya. Jadi kita ada juga organisasi UT, kita juga diaudit juga, dipastikan proses pembelajarannya
sesuai dengan acuan proses pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Kemudian kita juga diaudit ya oleh International Organization for Standard ya. Kemudian untuk di dalam negeri ya. Di dalam negeri kita juga diaudit oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ini yang sering kalau kita lulus kaget kalau nak begawi sering ditanya akreditasinya apa ya. Akreditasi perguruan tingginya apa, akreditasi prodinya apa. Adik-adik harus tahu itu. Kalau bisa dicari dari sekarang, print, simpan, jadi suatu saat kaget, pasti itu digunakan. Dan pasti ini ditanya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Walaupun kita punya badan akreditasi dari internasional, tidak diakui. Ya. Badan akreditasi dalam negeri lah yang diakui. Next. Nah, UT ada 4 fakultas. Ya. 4 fakultas, ada program diploma, sarjana, pasca sarjana, doktor, dan pas program ada satu lagi itu apa ya, lupa saya. Sarjana dan di UT itu, prodi di UT itu kelompok vokasi. Jadi di UT itu ada vokasinya, ada sarjananya. Vokasi itu artinya hampir 60% ke atas mata kuliahnya itu berpraktek praktikum. Jadi lebih kayak kalau ini Poltek ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada 12 prodi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan Ilmu Kependidikan. Jadi adik-adik tuh harus tahu, aku nih jurusan manajemen, di fakultas apa ya? Aku nih jurusan statistik, fakultas apa ya? Harus tahu ya. Aku fakultas ini, jangan sampai prodi apa, ditulisnya fakultas. Ditanya fakultas, ditulisnya prodi. Aduh, jadi harus tahu. Jadi hanya baru ada 4 fakultas. Next. Nih, prodi yang ada di UT. Ada sains, informasi, statistik, saya kira sudah tahu ya. Termasuk akreditasinya apa, bisa dicari itu akreditasi. Disimpan, diarsipkan dengan baik. Jadi akreditasi itu bukan diminta pada saat lulus kaget galak oleh si urusan ini ya, urusan lamaran, tapi diminta pada saat daftarnya, pada saat jadi mahasiswanya, itu akreditasi yang ditanya ke. Next. Kemarin 2-3 hari yang lewat banyak kita lagi di audit asesmen lapangan ya untuk memperbaharui. Ini ada batas masanya sekitar 5 tahun. Nanti di audit lagi, diperpanjang lagi, proses asesmen lapangan lagi oleh sekarang LAM ya, LAM namanya Lembaga Akreditasi Mandiri. Next. Nah, di dalam perjalanannya semenjak 84 sampai sekarang, UT sudah banyak prestasi-prestasi yang sangat membanggakan untuk kita semua. Pertama ini nih, ini perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS. Jadi UT itu kalau ditanya boleh tak jadi PNS? Boleh. Jangan sampai UT bisa tak Pak ya ngelamar jadi PNS? Bisa tak Pak? Jadi pegawai? Boleh. Di 2019 universitas terbuka itu alumninya yang terbanyak yang diterima jadi PNS, P3K dan sebagainya. Tepuk tangan. Dia kujinga UGM di bawah, UTB segala macam di bawahnya. Ini apa artinya? Artinya lulusan UT itu mampu loh untuk bersaing. Kita tahu rekrutmen CPNS sangat ketat ya. Tesnya sangat ketat, wawancaranya sangat ketat, tidak main-main.
Mereka tidak mandang ini lulusan dari mana, perguruan tinggi mana, mereka tidak mandang. Mereka melihat kemampuan untuk menjawab dari proses seleksi. Nah, lulusan UT mampu untuk itu, untuk bersaing ya. Kita belum dapat data yang 2024 kemarin ya atau 2025 rekrutmen itu alumni mana yang terbanyak. Ini belum dapat. Ini baru di 2019-2020. Perguruan tinggi alumni terbanyak ya sekarang tadi ya disampaikan hampir 2,5 juta alumni kita. Untuk di Palembang, Sumsel hampir 80 ribu. Ya. Perguruan tinggi dengan mahasiswa UT terbanyak. Ya, mahasiswa UT kita ini terbanyak se-Indonesia ya. Bahkan di Indonesia kalau nggak salah masuk di 10 besar ya. Di dunia ya, masuk 10 perguruan tinggi terbesar. Jadi kalau di Indonesia sudah pasti UT adalah mahasiswanya terbanyak. 768 ribu sekarang ya. Semester depan rencananya ditargetkan 850 ribu. Perguruan tinggi kelas bertuar terbanyak, iya. Perguruan tinggi dengan mahasiswa terbanyak, perguruan tinggi penyelenggaraan ujian lain terbanyak. Jadi ujian kita itu adik-adik mahasiswa ada beberapa skema ya. Ada ujian tatap muka, ada ujian online ya, ada ujian take home exam, ada ujian online proctoring ya. Jadi kalau ujian tatap muka itu adik-adik harus datang ke lokasi yang sudah ditentukan ya, sesuai dengan jadwal. Kalau ujian online juga datang ke lokasi yang sudah ditentukan, kita siapkan perangkat-perangkatnya ujian online. Kalau ujian take home exam itu ujian dari rumah selama 6 jam. Nanti mulai dari download soal sampai mengupload hasil ujian itu 6 jam. Kemudian ujian online proctoring yang baru kita uji cobakan semester ini. Jadi pengawasannya tidak dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh perangkat AI. Jadi mudah-mudahan ke depan ujian online proctoring ini akan lebih banyak lagi sehingga adik-adik bebas nak ujian dari mana baik. Perguruan 10, perguruan tinggi dengan pengolahan lembar jawaban UAS terbanyak. Iya, pagi ini baru diumumkan 4 juta lebih NIM mata kuliah yang ujian kemarin. Jadi pagi ini sudah tersebar pengumuman hasil ujian. Mudah-mudahan mereka ya dapat nilai terbaik ya. Tetapi dari hasil itu teman-teman, ada juga yang secara akademik harusnya mereka mampu untuk jawab soal. Karena mereka sudah melalui proses pembelajaran yang baik, ya tutorial. Tapi ketika saat ujian berlangsung, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib ujian. Akibatnya apa? Iya, itu sanksi akademik. Jadi kawan-kawan, tolong kalau sudah ujian, patuhi benar tata tertib ujian. Kalau katanya jangan buka HP, janganlah simpan HP-nya. Karena HP menurut UT itu sama dengan joki. Akibat saat joki, sikok mata kuliah ketahuan, seluruh mata kuliah itu di semester itu kena sanksi galo. Padahal cuma sikok mata kuliah. Jadi saya berharap nanti teman-teman ini mumpung dari awal, tidak boleh ngelanggar tata tertib ujian. Next. Nih akreditasi universitasnya ini. A ya. Jadi kalau ditanya UT itu apa akreditasinya? A. Itu juga ada akreditasi jaminan kualitas dari lembaga internasional CDE PBAA. Next. Kita ini kan jarak jauh. Ini kalau aku ini, segi kelemahan kita.
jarak jauh, tidak tatap muka. Kalau yang perguruan tatap muka kan hari ini ketemu, besok dia pacak ngerubah. Besok kita rubah ya, pertemuan kita bukan jam 4 tapi jam 8. Bisa langsung besok. Laksana. Nah, kalau di UT tidak bisa. Tidak. Oleh sebab itu kita ada saluran-saluran yang perlu adik-adik ketahui. Oleh sebab itu kalender akademik, ya, UT itu sudah buat kalender akademik loh. Untuk tahun 2027 sudah dibuat. Jadi kalender akademik itu tolong catat, dicetak, diingat kapan ujian, di situ kapan harus registrasi, kapan harus bayar SPP. Ada di situ galau. Ada di situ galau. Kalau bayar registrasi ya, registrasi tanggal 5 misalnya ditentukan 5 Februari. Jangan coba-coba 6 Februari. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Kalau katanya ujian tanggal 6 Juni, jangan coba-coba datang tanggal 7 Juni. Lewat. Jangankan lewat hari, lewat jamnya baik. Ujian di UT itu yang tatap muka tidak boleh lagi. Kenapa? Kalau jam 7 di Indonesia Barat, maka di Irian di Indonesia Tengah jam 8, Indonesia Timur jam 9, bareng. Jadi kalau mata kuliah A jam 1, jam ke-1 sesi 1, di Indonesia Timur bersamaan itu, Barat bersamaan. Kalau sudah beda, maka kaget soalnya itu bocor. Apalagi ya komunikasi yang sudah bagus seperti ini. Bocor soalnya itu. Jadi kalau datang terlambat banyak nangis-nangis, aku nih beranak kecil, pecah ban, tidak baca lagi. Ya. Harus ngulang. Semester berikutnya. Next. Nah, ini nih logonya, moto. Cuma di UT tidak perlu ongkos, tidak perlu ngekos, hasilnya jos. Ya kan? Murah, tapi bukan murahan. Pacak juga itu. Biaya murah, tapi bukan murahan. Ya. Murah, memang benar murah. UT itu 100.000 kan untuk yang jalur non RPL. Admisinya. SPP-nya mulai yang paling murah itu 1.300.000 plus paket bahan ajar. Adik-adik 1 semester itu. Ya, 1 semester. 1 semester itu 6 bulan. Kalau ngumpul sehari 10.000, ya, nabung 10.000, berarti 6 bulan itu 1.800.000. Cukup untuk bayar SPP di UT. Cukup untuk kuliah di UT. Jadi kalau yang bapak-bapak nih, adik-adik yang laki-laki nih, yang merokok, biasa sebungkus, ini setengah bungkus. Sisakan tabung untuk ngerokok. Untuk bayar SPP. Yang adik-adik pakai lipstik apa yang bagus-bagus itu kurangi mereknya. Ya. Untuk bayar SPP. Jangan sampai sudah batas pembayaran SPP, Pak aku udah kasih duit, aku tuh segala macam lah alasannya. Jangan ya. Usahakan atur dari sekarang 10.000 sehari. Apalah 10.000 sekarang sekali ojek baik. Nabung setiap hari. Bisa terbayar ya. Next. Habis ya. Itu baik barangkali adik-adik nanti secara lebih detail lagi disampaikan oleh kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Terima kasih Pak Direktur sudah menyampaikan materi mengenal UT Palembang. Materi tadi teman-teman jangan lupa ya, nanti dilihat-lihat gitu. Kemungkinan besar nanti ada beberapa materi yang akan masuk dalam kuis gitu ya. Nanti ada games, hadiah door prize sudah kita siapkan. Informasi sebelum kita masuk ke sesi hiburan teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mau membuat tabungan ya, buku tabungan baru Mandiri, teman-teman bisa langsung ke bagian belakang. Di sana ada dari tim Mandiri yang sudah siap. Ya, tim sudah siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk teman-teman yang mau membuka akun rekening Bank Mandiri.
Ya, selama kuliah teman-teman Bank Mandiri ini adalah salah satu mitra UT untuk metode pembayaran. Jadi ya kalau teman-teman sudah punya Livin Mandiri aman ya. Mandiri salah satu mitra kita yang jarang sekali gangguan ya. Jadi untuk teman-teman yang memudahkan selama proses pembayaran selama kuliah silakan membuat akun rekening Bank Mandiri. Di belakang sudah ada tim dari Bank Mandiri. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke kuliah umum, teman-teman kita akan hiburan terlebih dahulu. Oke, sudah siap kita hiburan? Hiburan dulu ya. Kayaknya agak tegang banget dari pagi gitu ya. Kayaknya Mas acaranya formal banget gitu. Kita butuh hiburan sedikit. Nah, kita akan menyanyi sedikit, bergoyang sedikit teman-teman. Berikutnya hiburan ini akan ditampilkan oleh salah satu alumni Universitas Terbuka Palembang yang dulu juga sangat membanggakan pernah mendapatkan juara 1 di sport seni suara mewakili UT Palembang di UT Pusat. Mari kita beri tepuk tangan dengan sangat meriah. Kita sambut Sahara Dristi. Baik, selamat pagi semuanya. Boleh kita hiburan dulu ya. Buat yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng di sini.
Pagi buat teman-teman semua. Semangat buat OSMP-nya hari ini. Semangat dong ya. Kenapa tiba-tiba diam nih ditanya semangat atau enggak? Semangat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Sahara Dristi. Saya adalah salah satu alumni dari Universitas Terbuka. Boleh tepuk tangan? Iya, di sini ada yang jurusan sastra Inggris enggak? Sastra Inggris ada sasing? Nggak ada ya. Sedih banget nih ya, nggak ada yang sasing ya. Nggak apa-apa. Ini sebelumnya saya sangat senang sekali bisa tampil di pada pagi hari ini karena UT ini juga salah satu universitas yang sangat-sangat support karir dari mahasiswa-mahasiswanya. Ini saya mau cerita sedikit ya. Jadi karena saya ini salah satu bakatnya nyanyi. Terus saya akhirnya bisa mengantarkan Universitas Terbuka Palembang khususnya untuk jadi juara 1 di Dispor Seninya UT. Alhamdulillah nih. Jadi saya selama perkuliahan di UT, saya tuh nggak pernah bayar SPP loh. Saya nggak pernah bayar UKT di sini. Karena saya dikasih beasiswa sama UT. Benar-benar dari awal saya masuk UT sampai saya lulus saya nggak pernah bayar sama sekali. Jadi buat teman-teman semua, mungkin yang punya bakat, ya silahkan disalurkan bakatnya. Siapa tahu kalian akan jadi salah satu yang seperti saya bisa dapat beasiswa dari UT. Boleh tepuk tangan buat UT? Di sini ada yang berani buat nyanyi bareng sama saya nggak di sini? Ada yang bakatnya nyanyi juga nggak? Boleh tunjuk tangan, tepuk tangan. Boleh tunjuk tangan. Ada yang bakat dia nyanyi, siapa tahu dapat beasiswa juga kalian. Kita nyanyi dulu aja ya, nanti aku bakal keliling-keliling buat ajakin teman-teman semua nyanyi di sini. Ada yang baru putus sama pacarnya? Siapa yang baru putus? Wah, langsung tunjuk ya. Oke. Ini lagu yang tepat nih. Buat yang baru putus ya.
Masih kita hiburan lagi ya, satu lagu lagi. Nah kalau lagu yang satu ini lagu yang lagi happening banget saat ini ya. Ini lagu yang benar-benar terkenal. Tapi saya untuk lagu yang ini nggak nyanyinya sendirian. Saya mau panggil adik saya boleh? Boleh saya panggil adik saya? Boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi sedikit, sorry. Jadi sedikit perkenalan ya, ini adalah adik saya namanya Syakira. Pagi semuanya. Boleh saya hai dulu. Jadi Syakira ini adalah salah satu mahasiswi UT juga. Saat ini OTW semester 2 ya. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan semuanya, nama saya Syakira Auledristi dari Prodi Hukum. Nah, ada yang anak hukum gak di sini? Ada anak hukum di sini. Anak hukum? Ini kayaknya banyak yang malu-malu ya. Atau belum sarapan semua? Hah? Belum sarapan? Udah. Kenapa pada lesu semua nih kayaknya ya? Gak apa-apa. Untuk lagu yang selanjutnya ini semuanya pasti bakalan happy ya. Boleh? Yeay, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima Kembali kasih lagi ke banyak. Sahara, tepuk tangan lagi dong untuk Sahara dan Sakira. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman,
kita jangan tegang banget gitu ya, enjoy aja. Sekarang kita sudah masuk momen-momen kita kayaknya udah nggak perlu lagi tegang-tegang gitu ya. Secara seremonialnya udah selesai, kita sekarang fun aja. Kita nikmati masa-masa orientasi studi mahasiswa baru ini yang tidak akan terulang 2 kali ya. Masa ulang lagi semester depan kan nggak mungkin ya. Jadi enjoy aja, kita masih ada hiburan, kita nanti ada games ya. Kita nikmatin masa-masa orientasi studi mahasiswa baru, kalian bertemu sama relasi-relasi kalian pada hari ini, bertukar kontak gitu ya, membuat grup. Besok kita akan masuk ke kelas ya untuk untuk praktek secara langsung mengenai aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di UT. Nanti setelah ini kita nanti masih ada hiburan, saya maunya yang heboh ya. Yang heboh tadi cuma barisan depan aja, yang lainnya ayo dong semangat gitu ya, nggak usah malu, nggak usah ini ya. Walaupun teman-teman di kantor, Pak saya ini kalau di kantor Panglima Tempur apa? Yang lagi sekarang ya, Panglima Tempur gosip misalnya gitu. Ya udah, di sini kita semuanya sama, kita fun gitu ya, kita nikmati masa-masa orientasi studi mahasiswa baru yang tidak akan terulang lagi. Oke, masa tadi yang happy-happy tadi yang joget-joget malah dari Mandiri itu nikmatin banget joget-joget. Ayo kita fun juga sama. Ini sama-sama momennya kita semua rame-rame. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi sebelumnya gitu ya, sebelum kita joget-joget lagi, kita akan masuk di kuliah umum terlebih dahulu. Kuliah umum mengenai pendidikan karakter ya, yang akan dipandu oleh moderator yang merupakan dosen dari program studi administrasi negara, dosen dari Universitas Terbuka. Saya maunya teman-teman ketika saya panggil namanya, teman-teman harus memberikan tepuk tangan sekenceng-kencengnya ya, karena orangnya nggak akan mau naik ke panggung kalau teman-teman nggak tepuk tangan sekenceng-kencengnya. Oke, janji ya? Oke, mari kita sambut moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Stephen Anthony SIP MSc. Bisa aja Kak Iis ya. Nanti Kak Iis nomor rekeningnya berapa tadi? Transfer dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ini kayaknya. Sudah sarapan belum? Belum? Mana? Yang belum sarapan angkat tangan coba. Tenang ya. Enaknya di UT itu, ini ospeknya UT ya. Teman-teman harus posting nanti di media sosial. Ospeknya UT itu kayak gini. Ada nggak yang bawa kalung jengkol di sini? Ada nggak? Atau yang pakai topi kerucut ada? Nggak ada. Itulah ospeknya UT ya. Semuanya diajak berkumpul bersama di sini di ruangan yang dingin ya. Belum apa-apa udah dihibur oleh penyanyi kita, pemenang Bintang Radio ya kemarin ya. Bintang Radio, kemudian juga mewakili UT Palembang juga menang di ajang di sport seni. Teman-teman kalau ada yang punya bakat jangan lupa ya disalurkan. Baik, balik ke materi. Hari ini kita luar biasa teman-teman. Materi kita agak berat ya. Ya Bu Nova ya. Saya baru dapat pagi tadi materinya. Begitu saya baca, waduh ini kalau mau dibahas semua bisa 3 jam kita bahas ya. Karena ini berkaitan dengan pendidikan karakter, tapi sebenarnya ini cabang dari ilmu psikologi ya. Karena tentang growth mindset atau pikiran yang bertumbuh ya. Nah, kenapa ini penting? Karena teman-teman di sini kan baru mulai mau kuliah di Universitas Terbuka, yang mana teman-teman dulu waktu SD, SMP, SMA terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Ada di sini yang SD-nya jarak jauh? Paling-paling pada saat pandemi kemarin ya. Kita ngirim tugas dan itu pun bukan pembelajaran jarak jauh namanya, tapi dipindahkan layanannya ke online, benar nggak? Nah, begitu kuliah S1 teman-teman dihadapkan dengan pembelajaran terbuka dan jarak jauh seperti yang saat ini diusung oleh UT. Nah, ini tentu saja memerlukan penyesuaian. Bahkan Kementerian Pendidikan sekarang ini menggalakkan program kampus berdampak dengan deep learning-nya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini dari narasumber kita, ya. Pembelajaran tentang pikiran yang bertumbuh, dan ada satu lagi lawan pikiran bertumbuh apa? Kalau dia tumbuh, lawannya apa? Tidak tumbuh, benar. Ya. Kalau disimpulkan apa tidak tumbuh? Tetap.
Jadi ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah ini yang akan dibahas hari ini. Teman-teman mau di kubu yang mana nih nanti ya? Kenapa? Karena ini penting. Selama ini teman-teman, kuliah itu adalah datang, ngabsen, duduk, kemudian pulang nanti dapat nilai, benar gak? Bahkan ada di sini, mungkin pernah berpengalaman belajar ya, kalau guru atau dosen yang gak masuk dia justru senang. Apakah kalian di kubu itu? Ada di sini yang seperti itu, senang kalau dosennya nggak hadir. Oh enggak Pak, itu yang di sebelah sana, yang di sini baik-baik semua gitu ya. Nah, kita akan belajar hari ini karena Bu Nova ini sudah menyiapkan materinya dengan sedemikian rapi dan baik. Dan hati-hati teman-teman ya, karena beliau seorang hipnoterapi, kalian jangan terhipnotis nanti ya pada saat beliau menyampaikan materi ya. Harus diperhatikan dengan baik ya. Baik, kita bacakan sedikit biodatanya sebelum kita naik ke panggung. Saya baru dapat pagi ini, jadi kita bacakan saja ya, karena saya belum hafal. Nama beliau adalah Nova Nur Asih, SEMMCHT, benar ya? Ya. Kemudian pendidikan beliau ini ternyata dulu SD-nya pernah di Tangerang. Tangerang itu tempat UT pusat ya Pak Naim ya? Tangerang Selatan, kita kan di Pondok Cabe. Kalau yang di sini namanya UT daerah. Nah jadi beliau ini SD-nya di sana dulu, baru jadi orang Palembang. Kira-kira sekarang banyakan Jakartanya atau Palembangnya nih? Banyakan Palembang ya. Kemudian SMP beliau juga di Palembang. Kemudian nanti kuliah S1-nya di Universitas Sriwijaya. S2-nya juga di Universitas Sriwijaya dan sekarang lagi menempuh doktoral ya. Oke. Nah ternyata beliau ini punya kesamaan dengan saya. Yang di belakang protes, pura-pura sama katanya ya. Kesamaannya adalah beliau pernah kerja di Sriwijaya TV, benar ya? Jadi presenter ya? Oke, saya dulu pernah pegang kabelnya saja tapi bukan presenter ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkatnya, nanti kita dengar. Ya kita duduk dulu deh. Saya mau ini dulu nih, nanya-nanya dulu nih. Ya boleh. Oke, ini Mbak Nova ini seorang hipnoterapi Hipnoterapis. ya? Dari presenter ke hipnoterapi itu gimana perjalanannya sebenarnya? Sebenarnya nggak direncanakan ya Yeah. Pak. Jadi kalau dari presenter ke hipnoterapis, dulu waktu presenter itu saya masih kayak teman-teman kayak gini. Saya masih di usia-usia sekitar 19-20 lah. Oke. Waktu kuliah S1 semester 1 sampai sekian gitu. Jadi sambil kuliah, saya juga sambil kerja. Oke. Itu. Kemudian berjalannya waktu, saya kemudian lulus dari Unsri, saya ditawar untuk bekerja di rumah sakit Palembang Bari. Di sana di bagian, bukan di bagian medisnya, tapi di bagian kantornya, namun memang berkaitan erat dengan dunia medis ya, gitu. Dengan administrasi rumah sakit dan lainnya. Kemudian setelah saya menikah dan saya resign, saya ceritanya membangun klinik sama suami saya. Pertamanya itu dental klinik gitu. Karena saya bingung SDM ini mau diapain sebenarnya dari lulusan SDM ini kan. Jadi saya memang ada kecenderungan senang dengan psikologi sebenarnya. Cuman waktu di Unsri itu nggak ada. Jurusan psikologi. Waktu tahun 2012 itu belum ada. Kemudian 2013 ada. Cuman kan sayang udah SNMPTN mau keluar lagi, kita mau tes lagi ya udah gitu. Jadi tetap melanjutkan, akhirnya saya mencoba untuk membuka konsulting. Jadi kayak klinik psikologi gitu, mental health dan juga development center. Jadi ada pelatihan. Berkaitan dengan SDM-nya gitu ya. Betul, pelatihan pengembangan. Memang saya bukan sebagai psikologi, tapi saya meng-hire mereka bermitra gitu. Bermitra sama psikolog, kemudian para hipnoterapis, dan itu sertifikasi non-akademik sebenarnya hipnoterapis itu. Awalnya ya untuk diri sendiri dulu tentunya, hipnoterapi, hipnosis itu sebenarnya untuk diri sendiri sebenarnya. Betul. Dan karena pengen kebermanfaatan ini bukan hanya untuk saya, jadi saya juga buka konseling. Jadi untuk
teman-teman yang memang memiliki keluhan atau permasalahan kesehatan pede. mental. Karena ini kan lagi isunya lagi Betul, mental health hot ya. banget mental Ya. health kan. Dan banyak memang apalagi di usia-usia produktif seperti ini gitu. Banyak Tekanan-tekanan sekali. dari Iya, akademik, betul. dari lingkungan kerja juga. Itu ya. awalnya seperti itu Mas, ke hipnoterapis. Tapi kadang momoknya hipnoterapis ini dikiranya kita bisa hipnotis kayak uya-kuya. 3, 2, 1 tidur gitu ya. Cuma sebenarnya enggak, hipnoterapi Bukan, ya. itu kan lebih kepada, ya itu kan kalau di panggung itu gimmick saja sebenarnya. Enggak seperti itu aslinya. Udah ada deal-dealan di belakang panggung Udah ada, ya. ya kemungkinan seperti itu. Oke. Cuman- Terima kasih. Nah, jadi ini yang harus teman-teman ketahui ya. Ternyata Mbak Nova ini menemukan apa yang dia sukai, passionnya, justru pada saat dia sudah mulai kuliah. Iya. Di jurusan tadi SDM. Manajemen SDM. Walaupun ya dalam tanda kutip agak tersesat ya di jalan tersebut, tapi dia bisa menemukan lagi jalannya. Nah ini yang namanya growth mindset tadi Growth ya. mindset dan menyiasati hidup. Iya. Nah saya juga punya pengalaman seperti Mbak Nova ini. Dulu sempat bingung cari kerja. Nah Oke. teman-teman sekarang menghadapi dunia kuliah ya, akan menghadapi dunia kuliah. Justru nanti tantangan sebenarnya adalah setelah tamat kuliah. Nah, saya menemukan passion di komunikasi, di jurnalistik itu justru pada saat kita sudah bekerja. Padahal dulu nggak kepikiran sama sekali mau lari ke jurnalis, kemudian tahu-tahu jadi dosen gitu ya, mendadak gitu ya. Tiba-tiba jadi dosen. Nah itulah yang namanya pertumbuhan tadi. Nah kita akan mendengarkan materi ini lebih lengkap lagi, karena Mbak Nova udah menyiapkan materinya ya. Iya, Kita dengarkan dulu materi dari Mbak Nova, kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terkait growth mindset, Growth apa yang mindset. dimaksud dengan growth mindset. Silakan Oke, Mbak Nova. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Mas Stephen. Kita berdiri aja kali ya saya Mas ya. Oke. Selamat pagi teman-teman UT Palembang. Selamat pagi. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Senang sekali saya di sini dan saya berterima kasih kepada UT Palembang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, karena di sini saya yakin kita sama-sama belajar. Saya bisa mengambil ilmu dari teman-teman sekalian dan sebaliknya. Terima kasih banyak dengan antusiasnya pagi hari ini. Hari ini kita pengennya lebih santai, lebih rileks, jangan langsung berat banget gitu pembahasannya. Dan yang akan kita bahas adalah growth mindset, pendidikan berkarakter dan berdampak. Ya. Pendidikan berkarakter dan berdampak karena sesuai dengan program Menteri Pendidikan sekarang ya, Dikti-Saintek berdampak. Kalau kemarin kampus merdeka, sekarang yang berdampak. Itu perbedaannya apa? Jadi yang berdampak ini bahwa kita sebagai mahasiswa output dari suatu universitas, kita bisa memberikan kontribusi nyata langsung ke masyarakat. Gitu. Kemudian kita lanjut Mas, boleh? Ya kalau ini sudah dibacakan tadi sama Mas Stephen ya. Saya pengen sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, saya pengen kita semua berdiri dulu dong. Kita akan senam otak dulu hari ini. Bisa? Ya, oke. Boleh Mas dibantu untuk berdiri. Ayo berdiri semuanya. Boleh teman-teman. semuanya berdiri. Ya. Jangan di videonya. Nggak ditampilin. Iya, musiknya aja ya. Nanti boleh diikutin ya teman-teman ya. Saya dibawa aja kalau gitu. Oh. Awas. Tangannya nanti keriting ya.
Ayo. Kepala pusing, lapar lagi. Buat tangan semuanya. Gimana tangannya keseliu semua? Agak bingung. Terima kasih teman-teman. Kayaknya saya turun aja ya. Oke. Boleh next Mas, ini atau boleh saya pakai ini ya? Oke teman-teman, di sini saya memiliki fenomena yang global mengenai kehidupan mahasiswa ataupun kita sebagai individu makhluk sosial di muka bumi ini ya. Jadi fenomena yang ada menurut APA yaitu American Psychological Association merupakan menyatakan bahwa tekanan akademik adalah sumber stres utama di kalangan mahasiswa. Ya, tekanan akademiknya banyak gitu. Enggak berarti siswa itu pintar, tetapi mereka ternyata memiliki kesehatan mental yang memang belum baik gitu. Gimana endurance orang itu beda-beda. Enggak bisa kita samakan bahwa dia bisa untuk mengikuti kegiatan yang banyak misalnya. Atau dengan tekanan tugas-tugas yang banyak. Saya nggak tahu ya di UT Palembang ini banyak kasih tugas nggak di dosen-dosennya? Banyak. Setiap masuk kasih tugas ya? Setiap minggu nanti ada tugas. Ya gitu. Oke. Ya nggak apa-apa di situ kan sebagai kita belajar ya. Namanya ini kan semuanya proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah data global juga menunjukkan 40% mahasiswa mengalami masalah kesehatan mental. Dengan banyak melaporkan gejala kecemasan dan depresi. Ya, banyak juga hal ini terjadi, contohnya seperti berita-berita yang dahulu beredar, ada yang pembulian dan segala macam. Bahkan ada institusi juga misalnya pembulian di kalangan misalnya kedokteran seperti itu sangat banyak. Bukan hanya itu aja sih sebenarnya. Di berbagai fakultas juga ada sampai akhirnya ada yang melapor atau kemudian ada juga yang sampai bunuh diri bahkan. Nah sebenarnya itu kita nganggapnya sepele ya, kita cuman ngebully sedikit. Tapi kita nggak tahu itu tadi kata saya, endurance orang, sensitivitas orang, sense orang itu beda-beda gitu. Jadi memang kesehatan mental ini menjadi hot issue untuk sekarang para mahasiswa ataupun kita sebagai individu yang bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, data global Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2022 menempatkan kemampuan literasi Indonesia pada posisi ke-68 dari 81 negara. Literasi di sini itu apa? Sebenarnya kita itu menumbuhkan minat baca ya. Memang minat baca tinggi, tapi daya bacanya seperti apa? Lebih seneng buka WA daripada buka buku yang tebel. Itu memang, betul? Iya. Jadi ini fenomena yang ada saat ini.
masalah utamanya apa? Terkadang kita sebagai mahasiswa itu hanya mau mengejar nilai saja. Nilai hanyalah nilai. Tetapi yakinlah proses belajarnya itu, learning is a journey not race gitu. Yang kita temukan di sini bahwa hanya ingin nilai besar. Ya memang ada tuntutan juga dari para dosen-dosen sekarang kan, nggak boleh ngasih nilai kecil lagi ya. Karena berpengaruh lah dengan sesuatu pendapatannya gitu ya. Nah, sekarang jadi range untuk nilai juga nggak tahu kalau di UT apakah ada A-, B- gitu. Sama ya, kayaknya udah seperti itu ya sekarang ya peraturannya. Gitu ya. Oke. Ya jadi masalah utamanya di mana kita mahasiswa itu cuma ngejarnya nilai gitu. Kemudian mental yang rapuh. Tadi saya bilang memang belum tentu orang pinter endurance-nya itu juga tinggi gitu. Ada juga mereka permasalahan baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan kampus, lingkungan sosial lain kita nggak tahu. Jadi kesehatan mental yang menjadi isu utama yang akan kita bahas. Kemudian kurang percaya diri berinteraksi. Nah, ada juga siapa di sini kalau yang maju ke depan, ngomong di depan orang, nggak nervous sama sekali. Kayaknya itu setiap orang dan juga ada data juga menunjukkan bahwa anxiousness untuk kita public speaking di depan orang itu sangat tinggi dibandingkan dengan misalnya kita ada fobia terhadap ketinggian gitu. Nah, itu tadi kurang percaya diri berinteraksi. Makanya kita di sini membutuhkan pendekatan manusia yang utuh. Bagaimana sih jadi manusia yang utuh? Yang memiliki semangat, motivasi dalam menjalani kehidupan, tapi bukan hanya untuk kuliah aja. Untuk di lingkungan kita, sosial dan bermasyarakat. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Ada yang berani menjelaskan? Ayo, angkat tangan. Saya untuk memacu kalian, saya ada gift untuk kalian yang berani untuk berbicara. Karena hari ini materinya bukan hanya sekedar mental health doang, tapi kita sedikit-sedikit untuk belajar berbicara. Mahasiswa kan udah pasti bakal sering nih untuk menjelaskan gambar itu. Berbicara di depan teman-teman sejawat. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh? Ini ada satu di sini nih. Oke, silakan. Oke. Silakan berdiri, namanya siapa Mas? Nah, saling lempar dia. Kenapa? Enggak mau jelaskan. Enggak mau. Oke, saya pilih aja ya kalau pilih gitu aja, ya. Pilih. Ada fakultas teknik nggak di sini Mas? Nggak ada ya? Nggak ada teknik. Nggak ada, oke. Sastra teknik. Cewek apa cowok ya saya? Biasa mahasiswa baru pemalu ini Mbak. Iya, cowok aja lah. Mas ya deh. Boleh nggak? Bisa tahu nggak maksud dari gambar itu apa nih? Itu gambar robot dan manusia. Kalau di era saat ini, mungkin kan kita hidup di generasi AI ya. Mungkin robot bisa menggantikan manusia. Tapi robot tidak memiliki hati seperti manusia. Mungkin itu sih. Keren. Bowo. Dari administrasi bisnis. Terima kasih ya Mas Bowo ya. Oke ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi memang kita memang sangat erat sekarang kaitannya dengan digitalisasi, entah AI, entah teknologi yang keterbaruan dan lainnya gitu. Contohnya dalam dunia jasa misalnya, dalam dunia jasa service excellence misalnya untuk pelayanan yang manusia itu mempunyai rasa yang membedakan, ia punya sense, taste. Bagaimana mereka dapat ramah kepada customer dan lainnya. Tapi apakah robot bisa?
Mereka nggak bisa. Untuk dalam hal misalnya, apakah bisa robot tersebut meluruskan benang yang kusut? Kadang kita kan harus ditarik sedikit, harus dibelit sedikit. Kita itu bisa, itu tapi manusia. Itu perbedaannya. Kemudian kayak kita ingin mengalungkan misalnya, kalung itu kan ada yang bentuk kokotnya seperti ini, ya. Apakah robot itu bisa? Mereka nggak bisa, dia pasti kayak gini. Makanya itu perbedaannya bahwa yang membedakan adalah sense, rasa, taste dan juga hati, gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk kita, kalau dulu memang kita bilang udah gede cita-citanya mau jadi apa? Misal mau jadi tukang pos. Apakah sekarang tukang pos itu menjadi suatu pekerjaan yang sangat ramai diminati? Belum tentu, karena sekarang pakai apa? Email, gampang. Jadi nanti akan kita ganti kalimatnya, bukan mau jadi apa, tapi kita bisa apa untuk bisa mengikuti era digitalisasi saat ini gitu. Bukan mau jadi apa, tapi bisa jadi apa. Ya. Nah, jadi proyeksi pendidikan di abad ke-21 ini memiliki 3 komponen ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas adalah karakter. Di mana belajar yang bermakna, bukan belajar asal belajar aja, datang aja ke kampus, atau kalau misalnya UT mengikuti perkuliahan baik secara daring ya. Daring teruskah? Apa ada offline-nya? Ada mixing ya antara mixing, daring hybrid dengan, ya, jadi ya hybrid. Ya. Oke. Jadi karakter itu dibagi menjadi 2, yaitu karakter moral dan juga karakter kinerja. Karakter moral itu contohnya seperti apa? Jujur, punya integritas tinggi, kita bisa rendah hati. Tapi kalau karakter kinerja, apa? Ulet. Kita melakukan pekerjaan dengan tuntas. Gitu. Kalau ini digabungkan, maka kita akan membentuk pribadi yang sukses akademik dan berdampak kepada masyarakat. Jangan paradoks ya, jadi kayak dia jujur tapi malas kinerjanya. Dia bisa rendah hati tapi melakukan pekerjaan gak tuntas. Kalau bisa selaras, jadi gak paradoks antara kinerja moral dan juga karakter moral dan juga karakter kinerja. Growth mindset yang dijelaskan oleh Bapak Stephen tadi ya. Jadi kemampuan berpikir untuk bertumbuh sebagai akar pendidikan yang berkarakter. Growth mindset artinya kita mau bertumbuh, mau belajar, mau berusaha gitu. Yang artinya mau belajar tentunya kita mau ada perubahan, baik itu di dalam diri kita dan memberikan dampak kepada baik itu di diri kita sendiri maupun untuk masyarakat banyak. Mau berubah, karakter kita semakin berkembang. Karakter seperti apa? Karakter di sini bukan kepribadian ya teman-teman ya, gitu. Kalau kepribadian atau kecerdasan itu pasti orang itu memiliki kecerdasan atau keunikan yang masing-masing. Nggak bisa kamu misalnya, memang kamu pintar di kelas matematika, belum tentu yang lainnya seperti itu. Dia tidak ada yang bodoh. Ya, tidak ada yang bodoh di dunia ini. Tuhan menciptakan kita dengan karakter yang unik-unik dan memiliki kecerdasannya masing-masing. Jadi jangan takut nggak bisa kita skill ini, mungkin skill kita di tempat yang lain gitu. Jangan merasa kita rendah diri karena Tuhan pasti menciptakan kita ke sini pasti berguna. Itu kata saya tadi, learning is a journey not a race. Jadi belajar itu adalah prosesnya. Bukan kita mau duluan, enggak masalah sebenarnya kita mau cepat lulus, itu suatu motivasi. Cuman yang ditekankan saat ini
Kita bukan dituntut aku nilainya harus paling bagus. Karena kan ada juga tekanan misalnya dari orang tua ya. Orang tua kamu harus, mungkin pada saat kita SD, SMP atau SMA harus juara kelas lah gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi coba kita rubah pola pikir kita bahwa proses pembelajaran inilah yang paling penting. Kayak gimana kita dapat mengikuti, bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian bagaimana kita dapat berkembang di sekolah ini, di institusi ini. Menjadi pribadi yang lebih berani mungkin gitu. Yang lebih memiliki wawasan yang lebih luas. Itu prosesnya. Nah prosesnya itulah yang sebenarnya kemenangan dari suatu insan di mana dia belajar di institusi tersebut. Bukan kita mau duluan-duluan, gitu ya. Tadi untuk kita proyeksi pendidikan ada karakter, kemudian sekarang ke kompetensi. Nah, di kompetensi ini ada kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Jadi 4K. Kritis di sini kita jangan hanya misalnya melihat suatu fenomena atau berita tanpa bertanya bagaimana. Jangan langsung judging. Kita harus selidiki dulu, dilihat dulu ini kenapa, bagaimana dan bertanya. Kemudian jangan kita melihat informasi itu secara mentah-mentah. Kita harus saring mana informasi yang memang benar adanya atau hoax. Jangan langsung kita hanya memiliki satu POV. Lihatlah dalam 360 derajat. Oh ternyata ini seperti ini. Bisa juga karena faktor ini, bisa juga karena faktor ini. Jadi kita melihat suatu keputusan atau suatu judging itu dari berbagai POV, dari berbagai sisi. Dan yang terakhir dapat membedakan fakta, opini, dan juga asumsi. Disinilah kita dituntut mahasiswa, siswa untuk dapat memiliki kompetensi berpikir kritis. Dosen ngajarin mata kuliah, bertanya. Kadang memang kita takut. Atau enggak usah laku nanyo, ini nih anak balik. Itu biasa. Nah, itu cuman kita dituntut ya untuk teman-teman mencoba untuk kita berpikir, melihat dari sisi 360 derajat. Kemudian kreatif. Kreatif di sini bukan hanya sekedar seni maksud saya. Jadi kita ini bisa menjadi orang yang pintar mencari peluang, mencoba hal baru, kemudian mengubah masalah menjadi solusi. Kita mampu di mana memberikan suatu inovasi, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam kehidupan sosial, dan berani mencoba hal baru. Saat ini teman-teman mungkin yang di sini sudah pernah mengikuti berbagai organisasi ya, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah ini dituntut untuk kita dapat mencoba hal-hal baru yang pasti dapat menambah value kita menjadi lulusan keluaran dari universitas yang kita tempati. Kemudian komunikatif. Komunikasi efektif itu tuh sebenarnya seperti apa? Jadi komunikasi efektif itu pesan yang disampaikan sama orang yang menyampaikan pesan itu sampai. Kadang orang yang menyampaikan pesan itu nggak tahu audiensnya itu siapa. Contoh kalau misalnya dulu ya berita ini kalau nggak salah benar ya. Vicky Prasetyo, ya dia ngomongnya lulusan luar negeri, kemudian dia punya bahasa Inggris yang bagus, kata dia. Yang kita lihat ya oke. Kemudian dia itu mencalonkan sebagai camat. Kalau nggak salah di daerah Jawa lah, DKI Jakarta gitu. Dia nggak tahu sebenarnya yang dia hadapin itu tuh masyarakat yang menengah dan juga menengah ke bawah. Dia pakai bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya enak juga kalau benar gitu.
Nah itu tadi kata saya, kita mau mengkomunikasikan suatu pesan kepada seseorang, kita tahu dulu audiensnya itu siapa. Jangan pesan yang nggak sampai, kita nggak melihat bagaimana cara kita menyampaikan. Bukan karena kita pengen dilihat hebat ya di situ ya, cuman kita perlu tahu siapa audiensnya dan apa pesan yang ingin disampaikan. Itulah komunikasi yang efektif. Kemudian mendengarkan secara aktif dan menyampaikan ide tanpa menjatuhkan. Ini ada sedikit materi ya tentang, karena ini berkaitan dengan komunikasi efektif, ada namanya teknik komunikasi. Kita sebut dengan 3V, yaitu verbal. Ternyata verbal itu hanya 7%. Apa yang saya katakan nih sebenarnya hanya 7%. Tapi yang 38%-nya adalah vokal, intonasinya, suara yang saya sampaikan. Dan 55% adalah visual atau bahasa tubuh. Ternyata yang paling besar bahasa tubuh, orang visual dulu lihatnya. Magic words dan juga killer words. Magic words apa tadi? Tolong, apalagi? Maaf, terima kasih. Sedangkan killer words kita langsung judging, kamu salah. Kamu tidak pernah beres mengerjakan tugas. Kemudian saya memang gak bisa. Tapi kalau kita menggunakan magic words, itu tadi, baik itu kita sebagai mahasiswa atau orang yang memberikan pelayanan, itu akan lebih bisa didengarkan. Nah kemudian vokal tadi yang 38% ya teman-teman ya. Pitch, tinggi rendahnya suara, pace kecepatan berbicaranya, phrasing kecakapan memenggal kalimat disertai jeda, kemudian artikulasi dan intonasi jelas, kemudian smiling voice. Nanti ada praktik ya kita ya. Sekarang praktik pertama boleh teman-teman ikutin, ini sebagai pengayaan aja, modal teman-teman untuk nanti memasuki dunia perkuliahan, karena banyak kan pasti disuruh presentasi. Nah ini saya sedikit kasih tips-tips untuk teman-teman ya. Duduk yang tegak dengan merenggangkan bahu, agak ditarik ke belakang. Lalu mengucapkan mamimu memo, tapi dengan nada do, re, mi, fa, sol. Tapi mamimu memo ya. Oke kita mulai dari sekarang. Mamimu memo. Lagi? Donya enggak. Oke boleh lagi sekali lagi. Dibuka ya, jelas jadi mamimu memo. Oke. Nah praktik kedua, saya butuh volunteer lah. 2 orang lah ya, yang mau membacakan teks di sini. Siapa yang berani? Ayolah beranilah. Ayo. Siapa Saya yang punya mau basic? tahu. Nah ini nih 2 orang. Boleh. Ke depan ya? Boleh ke depan, boleh di situ juga Berdiri Mas. dari sini aja? Iya berdiri Oke, aja. Dibaca aja? Iya dibaca Sambil berdiri karena ya? mau melihat bagaimana tadi ada pitch, pace, kemudian intonasinya. Oke, Agung silakan. adalah analis andal asal Ambon. Aktif membantu banyak bidang bisnis bersama Bima dan Budi. Cerdas, cekatan, dan cepat belajar. Mereka ditugaskan dalam divisi digital dan data. Dengan energi ekstra, evaluasi ekonomi ekosistem eksternal dilakukan secara efisien. Fokus utama mereka adalah formulasi, fungsi-fungsi finansial dan fleksibel. Gugus kerja gabungan juga terdiri dari Gina, Guntur, dan Gali, grup gigi yang gemar ganti-ganti gaya kerja. Hari-hari mereka habis untuk harmonisasi hubungan hingga hadirkan hasil hebat. Investigasi intensif segera dimulai.
Jalur-jalur jalan jadi jenuh, jam kerja jadi jauh lebih panjang. Kak Kiki, Kepala Kantor Kecil, Koordinasi Cepat ke Korporasi Korea dan Kuwait. Lantas, logistik lengkap langsung diluncurkan lewat laut. Mereka menjalankan misi malam menelusuri narasi-narasi nyaris ngaur yang dioperasikan oleh operator oposisi. Proyek ini perlu menyelidiki penuh pengawasan permanen dan pengambilan putusan cepat. Komar ahli Quick Response dari Qatar ikut bergabung bersama Rama dan Rizky, rekan-rekan revolusioner yang rela, ratib, dan rutin. Nggak ada dannya. Strategi solid segera disusun, termaksud simulasi selesai secara serentak. Tak lama, teknologi tercanggih teruji, unit-unit unggulan uji ulang untuk memastikan upaya utama tidak sia-sia. PINA, bagian verifikasi, validasi semua variabel secara virtual. Waktu yang awalnya was-was berubah jadi wilayah win-win. Sena, kendaraan eksperimen dari X-Lab, sukses menuntaskan uji coba. Yuni yakin yang mereka jalankan bukan kerja biasa, tapi jalan berubah zaman. Zaki, Zira, dan Zidan generasi Z yang bekerja zigzag tanpa ragu jadi simbol zaman zero to zenith. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Nila Nurani, maaf Kak gemetar. Nervous. Gak apa-apa. Siapa Nila dari fakultas? Dari Fakultas Hukum D4 Kearsipan. Oke. FISIP. Oke, FISIP ya. Iya, Oke, FISIP. terima kasih ya Nila. Oke, saya mau cowok dong. Siapa satu lagi? Nanti, di belakang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arif dari kelas G. Praktik 2. Agung adalah analisis andal. Asal Ambon, aktif membantu banyak bidang bisnis bersama Bima dan Budi. Cerdas, cekatan, dan cepat belajar. Mereka ditugaskan dalam divisi digital dan data. Dengan energi ekstra, evaluasi ekonomi ekosistem eksternal dilakukan secara efisien. Fokus utama mereka adalah formulasi fungsi-fungsi finansial yang fleksibel. Gugus kerja gabungan juga terdiri dari Gina, Guntur, dan Gali. Grup gigih yang gemar ganti-ganti gaya kerja. Hari-hari mereka habis untuk harmonisasi hubungan hingga hadirkan hasil hebat. Investigasi intensif segera dimulai, jalur-jalur jalan jadi jenuh. Jam kerja jadi jauh lebih panjang. Kak Kiki, Kepala Kantor Kecil, Koordinasi Cepat ke Korporasi Korea dan Kuwait. Lantas, logistik lengkap langsung diluncurkan lewat laut. Mereka menjajalkan misi malam menelusuri narasi-narasi nyaris ngawur yang dioperasikan oleh operator oposisi. Proses ini perlu menyelidiki penuh, pengawasan permanen, dan pengambilan putusan cepat. Komar, ahli Quick Response dari Qatar ikut bergabung bersama Rama dan Rizky, rekan-rekan revolusi yang rela rapat rutin. Strategi solid segera disusun termasuk simulasi secara serentak. Tak lama, teknologi tercanggih teruji, unit-unit unggulan uji ulang untuk memastikan upaya utama tidak sia-sia. Vina, bagian verifikasi, validasi, semua variabel secara virtual. Waktu yang awal-awalnya was-was berubah jadi wilayah win-win. Sena, kendaraan eksperimen dari X-Lab, sukses menuntaskan uji coba. Yuni yakin yang mereka jalankan bukan kerjasama, tapi jalan perubahan zaman. Zaki, Zira, dan Zidan, generasi Z yang bekerja zigzag tanpa ragu. Jadi simbol zaman zero to zenith. Terima kasih. Oke, siapa tadi namanya Mas? Nama saya Arif, Kak. Arif dari fakultas? Dari Fakultas FISIP. Oh, FISIP juga. Oke, Arif ya. Terima kasih Arif ya. Oke, teman-teman, tadi saya sudah lihat bagaimana
salah satu contoh lah untuk kita berkomunikasi. Pertama memang teman-teman perlu berdirinya itu pas dulu. Sebelum ngomong, usahakan 3 detik itu diem aja dulu. Diem. Posisinya cari dulu yang paling nyaman. Kadang kita udah nervous duluan, langsung aja mau bablas ngomongnya gitu ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Kemudian kita sudah 3 detik diam, baru kita boleh dengan tarik nafas dulu gitu. Tapi jangan pula kelihatan ya, kelihatan banget nervousnya. Cuman itu pelan aja, itu untuk mengurangi heart rate atau detak jantung kita. Jadi setelah 3 detik diam, kita baru mulai berbicara. Berbicaranya bagaimana? Pelan-pelan. Makanya tadi kata saya, kita memang semuanya punya minat baca, tapi daya bacanya apakah memang sudah tinggi? Apakah kalau misalnya teks panjang gini, saya yakin sih agak males biasanya kita. Bagaimana literasi kita tadi, yang peringkat berapa tadi? 68 dari 81. Untuk baca semua orang bisa, tapi untuk memaknainya apakah nangkep? Belum tentu. Jadi kalau untuk teman-teman nanti boleh dari posisinya dulu, tenang dulu, bacanya pelan-pelan. Ada tanda koma atau jeda, kita berhenti sejenak. Intinya apa ya, kalau ada hipno public speaking ya, tapi itu jadi panjang nanti materi. Itu bagaimana kita mengkondisikan biar kita berbicaranya itu pelan-pelan, jelas. Makanya tadi ada ma, mi, mu, memo, apakah mulut kita memang terbuka A, I, U, dan O gitu. Ya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya, Nila dan juga Arif ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Oke, tadi selain kita mencoba praktik untuk berbicara, jangan lupa dengan smiling voice. Bagaimana smiling voice? Enggak juga gini banget, enggak. Tekniknya adalah posisikan wajah kita dalam kondisi yang rileks. Rileks aja kayak biasa. Kemudian tarik sedikit ya, sekitar 0,5 cm lah. Gitu, ke atas. Seperti tersenyum dan mulai berbicara dengan posisi tersebut. Akan berbeda dengan saya sangat meminati bacaan buku ini. Beda dengan agak kita tarik sedikit. Saya sangat meminati bacaan buku ini. Lebih enak dan lebih ramah. Dan suaranya juga otomatis dia agak melambat. Gitu. Itu salah satu teknik ya. Tadi dari posisi, kemudian sekarang smiling voice, dan tentunya tadi sudah kita vokal visual. Bagaimana senyum dengan kontak mata. Saya yakin kalau misalnya kita bicara, entah kita sama siapapun, lihat matanya gugup gak? Gugup. Biasanya melihat di dahi, di atas sedikit lah di sini gitu. Tapi kontak matanya tetap disapu semua dari kiri, tengah, kanan, kontak mata tetap. Cuman kalau misalnya kita jadi gugup, cukup di bagian dahinya saja. Kemudian berpenampilan rapi dan sopan. Karena kita kan juga di sini pasti sudah ada SOP-nya ya untuk para mahasiswa bagaimana berpakaian. Usahakan nggak perlu mahal teman-teman, baju itu nggak perlu mahal, tapi bagaimana kita bisa rapi dari head to toe ya, dari rambut, dari pakaian atas, kemudian celana dan juga sepatu. Itu merupakan bentuk suatu penghargaan diri untuk kita sendiri. Make up juga sebenarnya ya nggak perlu menor, kita sesuaikan. Jadi kalau kita sudah berpenampilan rapi, orang juga akan lebih menghormati kok gitu, ya. Kemudian bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh itu seringkali berbicara keras daripada kata-kata. Kita berbicara ya boleh
dengan tangan yang agak sedikit terbuka, kemudian cara duduknya juga mungkin sedikit diatur, yang cewek tidak terlalu lebar, itu lebih ke ini ya, kayaknya panjang kalau kita praktekin. Kemudian kalau salam penghormatan ini memang untuk bagian ini ya, lebih ke pelayanan, tapi nggak masalah. Kita akan dinotis orang kalau kita bisa ramah. Mau itu siapapun, entah itu misalnya juru parkir di depan, nggak masalah. Pagi Bapak, nggak kita nyelonong aja. Atau satpam di depan, selamat siang Bapak, nggak masalah, kita sapa. Kita bisa memberikan suatu penghormatan, sama-sama kita di sini. Oke? Ini tadi, teknik BMTD bukan mata tapi dahi, gitu ya. Mungkin ya sebelah sini lah, agak sekitar 2 cm dari bagian alis gitu, di tengah sini. Tapi masih terlihat bahwa kita sedang melihat mata orang tersebut gitu. Ini salah satu teknik yang dilakukan ya, misalnya public speaking nervous atau apa gitu. Kemudian setelah tadi ada kreatif, komunikatif, sekarang ke kolaboratif. Menghargai perbedaan pendapat, mau belajar dari orang lain dan juga mengutamakan tujuan bersama. Kolaboratif ini sepertinya untuk saat ini mahasiswa ini outputnya atau nanti lulusannya biasanya harus punya sertifikasi khusus ya di bidangnya masing-masing ya? Sekarang kampus kita itu outcome based education, jadi hasilnya apa nanti setelahnya gitu. Iya, apakah mereka harus memiliki sertifikasi non akademik dari bidang tertentu gitu? Sekarang ada ya, sekarang sudah kita siapkan kalau bundling ya? seluruh mahasiswa itu kalau bisa ikut paling tidak 1 atau 2 seminar. Oh selama itu diharuskan ya? Oh iya. Seminar, apakah itu Itu gelar nanti non akan jadi akademik? pendamping ijazah. Oh, sekarang kan seperti itu ya. Iya. Jadi dituntut itulah tadi, berdampak tadi ya. Betul. Nyata bahwa kita misalnya ikutin sertifikasi tapi nggak melulu mesti, oke, kalau misalnya memang universitas menyediakan silakan diikuti. Tapi boleh banyak sekali sertifikasi di luar jika ada kemampuan dari segi biaya silakan diikuti gitu. Karena memang itu menjadi nilai plus ya. Atau misalnya teman-teman di sini rata-rata umurnya berapa sih? Ada yang di atas 30 angkat Iya, tangan? ada di atas 30 enggak? Oh, ada. Di atas 25, di atas 25? Di atas 25, berarti di antara 25 dan 30 ya? Berarti hampir 70%-an masih di bawah ya 25. sekitar Di bawah 25. 25. Oh, kan? Oh, rata-rata berarti. Teman-teman di sini di SMA-nya sudah sering mengikuti berbagai organisasi baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu itu suatu kolaboratif juga untuk kita bagaimana cara bersosialisasi, kita bisa nambah networking, siapa tahu juga rezekinya, dan teman yang kita kenal dari organisasi biasanya seperti itu. Kita coba aja kalau misalnya ada event tertentu, kita pasti nyari orang terdekat dulu kan, yang kita kenal biasanya. Untuk kita hire atau untuk kita ajak gitu. Jadi teman-teman cobalah mulai sekarang. Memang awalnya mungkin sedikit takut ya untuk misalnya mengikuti kegiatan di luar kampus. Misalnya ada ya ajang-ajang tertentu karena banyak sekarang ini dudutain semuanya. Ya segala duta sekarang ada. Ikutinlah, nggak ada salahnya. Karena di situ dari pengalaman saya nggak berani sebenarnya. Saya kalau dulu nangis disuruh bicara kayak gini, apalagi waktu SD. Saya takut banget. Tapi itu mungkin ada banyak faktor ya. Entah dari lingkungan kita keluarga, entah dari lingkungan sosial, memang kita nggak dikasih stimulus untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya sama orang lain gitu. Cobalah dari sekarang, nggak ada salahnya karena biasanya di dunia kerja nanti kita ketemu dari teman-teman yang memang seorganisasi. Ikutinlah berbagai organisasi itu, aktif baik itu di dalam kampus atau di luar kampus.
dan nambah networking. Karena nanti pada akhirnya di dunia kerja networking yang berbicara, biasanya seperti itu. Oke. Kolaboratif di sini juga bagaimana kita dapat bekerja sama tim. Nah, ini growth mindset mendorong pengembangan skill akademik dan juga non-akademik. Tadi yang sudah saya jelaskan, baik itu aktif berorganisasi, kemudian mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, kemudian kompetensi. Sekarang juga dituntut orang-orang untuk BNSP lah, ya enggak? Untuk bahwa dia kompeten di bidangnya. Kalau misalnya memang ada kesempatan untuk itu silakan diikuti. Karena itu menjadi poin plus pada saat nanti kita, apalagi universitas ini sekarang sudah ngebundling dengan certified yang memang sesuai dengan jurusannya ya gitu. Akan banyak, jadi boleh teman-teman dikulik, ada yang online, ada yang memang offline, itu silakan dicari, silakan aktif untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian skillnya juga berkembang, itu baik leadership, problem solving, manajemen waktu, dan juga kerja tim. Karena nanti kan pada dasarnya kita setelah mengikuti perkuliahan akan ada tugas kelompok dan sebagainya macamnya. Tolong teman-teman jangan makan tulang kawan. Kalau misalnya ada tugas coba dibagi rata lah gitu ya. Nah sekarang saya mau ini lagi nih ajak interaksi teman-teman. Jika Anda bekerja dalam tim, sikap apa yang paling dibutuhkan agar tujuan tercapai? Apakah mendominasi? Apakah juga mendengarkan? Atau mengalah demi tujuan? Tidak ada jawaban yang salah dan jawaban yang benar di sini. Siapa yang mau berpendapat? Boleh yang lain? Ya di situ. Boleh silakan. Sebelah sini belum ada nih ya. Siapa Sebelah namanya sini Mbak? belum ada di sini. Nanda dari? Indah dari? Oh, FKIP ya? Oke. Bismillah. Jika saya bekerja dalam suatu tim, saya melihat diri saya ini sebagai apa. Misalkan saya sebagai leader, tentu saya akan mendominasi dalam tim tersebut. Tetapi jika saya sebagai yang dipimpin, maka saya akan lebih banyak mendengarkan dan memberikan banyak masukan gitu untuk kemajuan tujuan tim kita. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih Mbak Indah. Ada Dari lagi? sini Silakan sayap Dari kiri. sini ada. Sayap kiri. Ayo. Ini pemalu semua kalau yang sebelah sini ya. Iya. Aku mau ditunjuk. Mau ditunjuk kayaknya nih. Ada yang Boleh, mau ditunjuk silakan. di sini? Gak apa-apa. Nanti akan ada ya bingkisan menarik lah untuk Nah, teman-teman yang berani ayo. berpartisipasi aktif. Di sini ada yang mau? Sebelah kiri. Itu. Oh iya silakan Bapak. Ya silakan. Bapak atau Mas atau kakak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Abang. Perkenalkan nama saya Riano Adesta. Riano Adesta. Bu. Riano dari? Dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan Teknologi, oke. Silakan Mas Riano. Jadi jika Anda bekerja dalam tim, sikap apa yang paling dibutuhkan agar tujuan tercapai? Menurut pendapat saya, kalau saya lebih untuk mendengarkan Bu. Mendengarkan. Karena memang dengan adanya mendengarkan, itu bakal banyak masukan yang bakal kita terima untuk insight ke depannya. Mungkin itu, terima kasih. Oke, always listening, always understanding. Kayak pernah dengar itu. Kenapa? Kayak pernah dengar itu. Iya, sering dengar. Terima kasih banyak. Ya, semua jawaban gak ada yang salah, gak ada yang benar. Itu kata saya tadi, perspektif orang beda-beda dengan 360 derajat POV. Jadi maupun kita mau mendominasi, betul, kita harus tahu posisi kita di mana. Namun leadership itu tuh banyak stylenya gitu ya. Ada yang otoriter, kemudian ada yang servant atau melayani, ada yang transaksional, beda-beda. Sangat banyak itu gaya leadership ya.
Tapi untuk mendominasi ini, bagaimana kita mendominasi namun tidak menjatuhkan orang lain. Tidak merasa dirinya yang paling hebat di situ. Kemudian mendengarkan dan mengalah demi tujuan. Boleh kita mengalah demi tujuan, tapi hanya menurunkan ego yang sedikit saja demi tim atau kerjasama yang baik. Bagaimana kaitannya dengan growth mindset, bahwa karakter yang baik, misalnya kita rendah hati, dapat membentuk growth mindset yang kita bisa mempelajari dari orang lain. Bagaimana kita cara bekerja sama tim, kita dapat saling belajar dari orang lain yang akhirnya kita berdampak menjadi tim yang efektif. Jadi memang sekarang ditekankan mahasiswa itu berdampak gitu ya. Oke, inilah salah satu karakter dari kolaboratif. Di dunia nyata, orang tidak diingat karena paling dominan, tapi karena yang paling bisa diajak bekerja sama. Lebih enak toh seperti itu, daripada orang yang selalu ingin si paling ya. Tadi sudah kita, nanti diingat-ingat ya teman-teman ya, karena kita ada suatu challenge untuk teman-teman yang nanti juga dapat door prize juga dari saya, bukan dari UT-nya. Sekarang literasi, baca kritis dan berpikir etis. Seperti saya katakan tadi bahwa literasi itu banyak ya sebenarnya, baik itu literasi baca, kemudian literasi digital, literasi budaya, dan lainnya. Untuk literasi yang membaca tadi, kemampuan kita memahami, menilai, menggunakan informasi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Terkadang kita memang tinggi minat bacanya, tapi daya bacanya rendah. Kita dikasih cerita yang pendek, lebih bisa, lebih mau daripada kita dikasih buku setebel enggak gitu. Lebih seneng baca chatan di grup, kiriman reels, daripada kita baca buku yang fisik. Saya sebenarnya ini sharing, saya punya concern di literasi, jadi karena saya juga bekerja sama dengan teman saya, jadi kami memiliki yayasan di mana yayasan tersebut memang mengedepankan untuk literasi untuk negeri nama programnya. Di sana memang kita lebih mengedepankan untuk menumbuhkan bukan hanya minat baca tapi daya baca bagi anak-anak yang biasanya sih masih di bawah 7 tahun gitu. Atau SD bisa atau SMP. Biasanya saya terjun langsung sama teman-teman saya untuk ke pelosok-pelosok tempat-tempat yang ada masih di sekitaran Kota Palembang. Kami memberikan edukasi bagaimana cara membaca yang baik gitu, sedikit pelatihan tadi, public speaking, karena kalau tadi masih hanya dasar-dasarnya saja ya teman-teman, kalau kita mau kulik terlalu panjang nanti. Kemudian bagaimana mereka sebenarnya anak-anak itu lebih senang bukan baca melalui kita gadget, mereka lebih senang buku fisik. Namun buku fisik sekarang yang mereka dapatkan atau yang bisa mereka raih di sekitar mereka agak sulit. Yang sekarang banyaknya digital semua. Ternyata mereka masih senang tuh buku-buku fisik atau misalnya anak-anak yang pop up gitu ya, pop up book. Itu lebih senang mereka. Di sana kita concern dan kemudian Dinas Pendidikan melirik kegiatan kami dan akhirnya melakukan audiensi. Ternyata sebenarnya untuk literasi ini Dinas Pendidikan juga punya program di mana udah lama ini tuh dilakukan oleh Ibu Ani Yudhoyono kalau nggak salah ya. Ibu Ani Yudhoyono mengenai literasi. Namun karena sudah berganti presiden dan lain lagi programnya, akhirnya vakum. Tapi memang menumbuhkan minat baca ini
Karena kita itu beda ya. Data juga nunjukin bahwa kemampuan kita untuk memahami isi teks itu dibandingkan dengan orang-orang di luar Indonesia, itu tahapannya tuh kita tuh kayak anak SMP dibandingkan mereka gitu. Karena itu tadi, kita juga peringkat 68 loh dari 81. Itu sangat jauh kita ketertinggalan. Ayo teman-teman, saya juga ngajak teman-teman di sini. Jadi kalau boleh baca cepat, tapi apakah kita memaknai bacaan itu? Apakah kita dapat menangkap informasinya dari situ? Itu yang perlu kita latih untuk menumbuhkan daya bacanya, bukan hanya minat bacanya saja. Oke, sekarang tadi kita sudah ulas bahwa proyeksi pendidikan tadi ada berapa tadi teman-teman, masih ingat nggak? Ada berapa untuk pendidikan berkarakter? Ada 3. Ada berapa? Apa aja? Karakter. Apa Mbak? Karakter. Apalagi masih ingat? Kompetensi, betul. Dan yang terakhir? Literasi. Itu 3 itu yang mesti kita penuhin ya. Kemudian sekarang kita beralih nih. Lebih kepada saya ingin menggugah teman-teman untuk lebih mengenal diri, lebih baik ke diri sendiri, be kind to yourself. Karena belum tentu di sini ternyata lupa akan dirinya, bukan lupa karena kita demensia atau lupa karena suatu penyakit, bukan. Karena kadang kita itu tidak mengenal diri kita sendiri. Saya pengen sedikit lah kasih sharing-sharing bagaimana kita dapat baik dan mengenal diri kita. Grow mindset untuk membentuk mental yang stabil. Kita selalu menghadapi kadang tuntutan dalam kehidupan, kegagalan, kesedihan, dan sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi itu pahamilah sebagai sebuah proses. Karena di dunia ini hanya tempat kita belajar. Kemudian tekanan yang dihadapi dengan refleksi bukan pelarian. Emosi juga dikelola, bukan diluapkan. Emosi itu kalau saya lerai, energy and motion. Artinya energi yang besar itu tadi bisa kita arahkan ke suatu gerakan atau misalnya membuat sesuatu yang positif. Contohnya kayak Taylor Swift, dia sakit hati ya, dia bikin lagu. Kalau ada yang penggemar mungkin tahu lagunya apa gitu ya. Akhirnya booming. Kemudian Bruno Mars, dia ada permasalahan kalau nggak salah finansial yang besar, kemudian dia membuat lagu Die With A Smile, akhirnya booming, itu mengubah kehidupannya. Jadi pada saat kita memiliki emosi, energy and motion, kita alihkan ke yang berimpact positif untuk kita. Memang sulit, kalau teorinya aja gampang. Oke. Saya mau tanya nih, apakah sering merasakan ke-6 hal di depan? Stres, cemas, sering? Sulit untuk fokus, sering? Hubungan tidak harmonis? Masalah silih berganti? Insecure, useless, merasa gak berharga? Putus asa terhadap kehidupan, mau bundir? Amit-amit ya. Amit-amit. Ya, ternyata kita semua di alam semesta ini, manusia sering merasakan hal ini. Sangat wajar karena Tuhan menciptakan segala rasa. Kita harus bisa menikmati segala rasa yang diciptakan Tuhan, baik itu sedih, sakit, bahagia, dan lainnya. Kemudian apakah Anda sering mengalami salah satu dari hal ini? Delay pikiran, emosi duluan. Tapi ujung-ujungnya kita nyesel sama apa yang kita ucapin.
delay pikiran, delay ide. Kadang itu kita itu hanya ide itu di kepala aja, nggak kita uraikan atau kita jurnalingkan, kita tuangkan ke kertas. Makanya kita cuma penuh di sini, akhirnya tegawe ida, pikiran banyak jadinya. Itu yang dinamakan delay ide. Kemudian delay perasaan, sering salah paham, miskomunikasi. Ketika kita sudah memahami orang lain ternyata tidak. Tapi bukan tugas kita untuk dapat terus mengerti orang lain. Kita harus punya boundaries. Kemudian delay fokus, siapa di sini kalau yang lagi makan, biasanya kalian sering gak sih makan tapi memang makannya tuh fokus, bener-bener kerasa nasinya di mulut, oh ini rasa teksturnya gini, oh ini rasanya seperti ini, tapi lebih sering ke distraksi, ya kan? Atau lagi yang muslim, sholat deh, pikirannya kemana? Kemana-mana. Kadang kita, ya camano ya kage, apa yang itu nasinya sudah masak apa belum? Kadang kita juga ibu-ibu yang mikirnya kayak gitu. Ya, kita lagi sholat, kita pikirannya kemana-mana. Itu yang dikatakan namanya enggak hadir penuh, sadar utuh pada saat kita melakukan sesuatu. Nanti kita akan bahas. Mindful dan mindful. Dibacanya sama, tapi artinya sangat jauh berbeda. Mindful di sini itu sebenarnya apa sih? Saya pengen bahwa kita sadar kalau kita sedang, nah kita lagi di sini. Coba pikiran kalian kemana coba? Kira-kira laperkah? Bosenkah? Kadang kita tuh nggak menikmati momen saat ini loh. Seringnya tuh kita seperti itu. Kita tuh mikirinnya yang masa lalu atau yang masa depan. Yang sebenarnya itu hanya ilusi yang belum terjadi. Saya pengen kita itu mindful, hadir penuh sadar utuh. Kalau teman-teman lagi di sini, coba pikiran, hati dan jiwanya memang benar-benar berada di tempat ini. Itu akan lebih, kita lebih sangat bisa bersyukur. Cuman ini memang perlu 15L ya. Sebenarnya 15L. Ada yang tahu 15L? Latihan sampai 15 kali. Jadi nggak ada resep lain selain kita latihan terus menerus, belajar terus menerus. Mindful, itu tadi kenapa banyak orang stres sekarang. Karena sangat banyak informasi yang masuk. Siapa di sini bangun tidur langsung ngecek HP? Saya. Tahu nggak teman-teman? Ini survei juga membuktikan bahwa orang yang bangun tidur langsung ngecek HP, enak kalau misalnya beritanya bahagia. Itu langsung otaknya ke distraksi. Karena pada saat bangun tidur, otak kita masih berada di posisi theta. Theta itu posisi rileks. Jadi kalau di hipnoterapi ya, itu rasanya sangat rileks, sangat nyaman. Jadi pikiran bawah sadar itu sangat mudah diakses. Bukan kalian gak sadar. Kalau gak sadar itu posisinya itu di delta. Kalian dicubit, kalian gak sakit. Itu pada saat kalian mungkin bermimpi pada saat tidur. Tapi kalau posisi theta, itu kalian tuh lagi posisi yang nyaman. Bangun tidur agak ngulet dikit. Nah disitulah posisi bawah sadar yang aktif. Yang baik untuk manifesting. Gitu ya. Jadi bangun tidur coba teman-teman itu langsung berterima kasih, peluk dirinya. Mungkin jarang kita memeluk diri kita sendiri ya. Jadi peluk dirinya, terima kasih Tuhan hari ini saya sudah dapat bangun dengan nikmat dari tidur yang sangat membuat tubuh saya lebih segar. Hari ini coba teman-teman dirubah dari bangun tidur itu langsung berbicara dalam hati aja. Itu hal-hal yang baik. Hari ini tuh pikir misalnya hari ini mau kuliah, habis hari kuliah aku tuh pengen makan enak nih ini nih. Jadi
hari ini saya kuliah, semoga kuliahnya lancar, kemudian saya mau hangout sama teman-teman, ke tempat ini, memakan makanan ini, kemudian itu kita tuh pada saat bangun tidur kita tuh sudah tahu schedule kita itu apa dan terima kasih dan harapannya untuk satu hari. Tapi kalau misalnya teman-teman bangun tidur buka HP, lihat ada berita yang gak enak, itu yakin satu hari full mood kalian jelek. Karena langsung pikiran bawah sadar kalian tuh nangkep itu. Coba dirubah nanti, bangun tidur kalian afirmasi positif namanya. Afirmasi positif dulu. Berterima kasih dulu, baru kalian merencanakan apa yang ingin dilakukan dan harapannya. Misalnya kayak entrepreneur ya, hari ini laku, laris dagangannya. Itu bisa menjadi suatu afirmasi positif bangun tidur tadi. Ya coba memang tidak menuntut langsung berubah, cuman paling enggak setiap hari dicoba 1% satu hari aja. Untuk kita memiliki growth mindset. Jadi bukan hanya di bidang pendidikan, tapi saya pengen di bidang atau di kita sebagai human, kita tahu value atau kenal dengan diri sendiri. Ya. Ada pencuri di dalam diri kita. Siapa coba? Diri kita sendiri sebenarnya. Pikiran kita sendiri. Kita terlalu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Dan menyesali yang masa lalu. Padahal bagi yang muslim ya di surat At-Taubah ayat 40, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena sudah grand design Tuhan untuk kita menjalani peran ini hari ini, esok dan seterusnya. Yang kita hanya lakukan adalah mindful. Hadir penuh sadar utuh saat ini. Karena apa? Karena saat kita dicuri dengan pikiran kita sendiri, kita mengkhawatirkan masa depan yang benar-benar belum terjadi. Itu hanyalah ilusi teman-teman. Belum terjadi. Jangan menuhin diri kita dengan sesuatu yang masih ilusi. Capek kita. Atau menyesali masa lalu. Kita hadirlah dengan present. Present itu bisa saya artikan dua, saat ini dan juga hadiah. Jadi teman-teman, mulai hari ini setidaknya kalian memiliki growth mindset untuk dapat berubah sedikit saja setiap hari. Tidak menuntut kalian harus berubah. Coba kalian kalau misalnya ada di suatu tempat, hadirkan penuh dari pikiran, hati dan jiwanya memang lagi melakukan kegiatan itu. Contohnya makan aja deh. Makan, jangan terdistraksi dulu betapa nikmatnya rasa ini, teksturnya seperti ini. Yang kadang memang sering terdistraksi. Jadi sebenarnya present itu adalah saat ini dan hadiah. Yang di depan itu hanya masih ilusi. Ya. Mind, body, and soul in are one system. Jadi kalau pikirannya kacau, biasanya penyakit apa yang muncul? Lambung. Dari lambung, kemudian penyakit hati, kemudian bisa langsung ke cancer, kebanyakan gitu. Dari cancer, atau misalnya dengan stres kita makan terus, tingkat gula kita tinggi, hipertensi, gula darah, akhirnya jantung. Jadi sebenarnya apa? Dari semua itu penyakit itu berawal dari pikiran, percayalah. Kalau pikiran kita memang no fear untuk berada di alam semesta ini, itu kita enak banget nikmatin. Karena hari ini yang kalian lagi lakuin saat ini, inilah hadiah dari Tuhan sebenarnya. Kalau kalian mikirnya itu masa depan, besok yang belum terjadi, kalian gak bisa nikmatin yang sekarang. Jadi kapan dong kalian nikmatin hidupnya? Kalau gak sekarang. Inilah presentnya, inilah saat ini. Hadiahnya itu saat ini. Cobalah lebih mindful dalam setiap harinya. Baik itu nanti saat kuliah juga. Saat kuliah benar tadi kata Pak Steven.
Kalau dosen nggak masuk happy. Kalau saya, kalau misalnya dosen nggak masuk, kurangin biaya UKT-nya. Iya kan? Rugi dong kita. Kalau bisa dikurangin biaya UKT-nya. Karena kita bayar untuk bisa sharing, untuk bisa dapat informasi, keilmuan yang memang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lebih mindful ya teman-teman ya. Ini hanya untuk sebagai penyemangat teman-teman aja. Nah, kamu mungkin tidak bisa mengubah hidupmu dalam semalam, tapi kamu bisa mengubah pola pikirmu dalam waktu kurang dari 1 menit. Nge-switch pikiran. Memang itu perlu tadi 15L tadi. Latihan. Nggak mesti banyak, 1% 1 hari aja. Minimal nih, bangun tidur besok, jangan langsung lihat HP ya. Langsung kalian afirmasi dulu. Nanti rasain aja dulu, buktiin aja dulu. Rasanya beda nggak pada saat kalian langsung dikasih informasi yang banyak dengan kalian itu slow morning. Nggak langsung lihat handphone. Kalian afirmasi dulu. Itu akan beda 1 harinya. Nah ini mindfulness. Mindfulness itu focus aware, yaitu hadir penuh sadar utuh bahwa kita memiliki kesadaran penuh yang menghadirkan pikiran, jiwa dan raga kita memang di momen yang saat ini. Gitu. Ini mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang punya minat ke arah-arah misalnya kesehatan mental mungkin sering ya dengar-dengar ini atau di TikTok lah. Sekarang banyak sih. Tentang mindfulness. Karena ini sebenarnya salah satu cara untuk menyiasati hidup kita. Jadi kita tuh nggak cepet stres. Jadi kita tuh nggak cepet depres dengan cara mindful. Manfaatnya apa? Tentu stres kita berkurang. Setidaknya kita nggak terlalu emosi. Kemudian pikiran kita jernih, fokusnya tentu meningkat. Emosi kita juga terkontrol. Tentu sosial juga membaik, kita juga mau ketemu orang dengan vibe yang positif itu kan beda kan. Kadang ada ketemu sama orang malah energi kita tuh drown, cak itu. Kita langsung capek caknya aku ketemu dia nih, cak itu. Ada gitu. Tapi kalau misalnya kita positive vibes, kita memang happy bawaannya itu teman-teman kita terasa kok energinya. Memang itu yang kasat mata ya. Tambah menghargai momentum itu tadi, saya pengen kita menghargai, udah kita lagi posisi OSMB kayak gini, coba nikmatin, karena apakah ini akan terulang di masa yang akan datang? Apakah yakin kalian keluar dari sini masih bertemu dengan teman-teman ini? Makanya hadiah yang saat ini silakan dimaknai hadir penuh, sadar utuh untuk melakukan segala kegiatan. Kemudian tambah rasa syukur. Ini sih sebenarnya langkah-langkahnya ya lebih kepada untuk mindfulness. Kalau kita Muslim sebenarnya kayak itu tadi 5 kali dalam 1 hari sebenarnya kita tuh sudah bermeditasi. Itu yang dinamakan dengan sholat. Tapi sayangnya kita hanya kecap-kecap baik. Tidak terlalu dimaknai bahwa kita sedang, itu tuh sebenarnya lagi meditasi. Kita tuh lagi afirmasi terus loh. Pada saat dari subuh ke zuhur, kita disuruh recharge lagi dengan diri kita. Dikoneksiin lagi gitu. Yang kadang kita gak sadar kenapa disuruhnya 5 kali. Biar kita tuh apa? Biar kita aware, biar kita tuh sadar bahwa hari ini masih yang harus terjadi adalah sebuah proses kehidupan yang harus memang dijalani. Gitu. Lebih semangat lagi, itulah kenapa proses meditasi, tapi kalau mungkin kalau yang non muslim ya, meditasinya dengan cara yang berbeda gitu. Atau boleh ditambahkan pada saat after kita sholat, kita berdiam diri dulu, kosongin aja pikiran. Pernah gak sih kalian itu diem aja di tempat duduk, kayak gini juga boleh, yang penting posisinya relax. Dia gak mikirin apa-apa sama sekali. Gak mikirin apa-apa sama sekali. Gak bisa. Kosongin. Gak bisa. Ya makanya terlalu full kan pikirannya. Coba atau kalian journaling deh.
Kalau teman-teman yang punya masalah ya, masalah tentang permasalahan, kalian gak bisa ungkapkan, full di sini doang, ditulisin. Ditulisin coba. Boleh dicoba, itu salah satu tipsnya ya. Kemudian latihan pernafasan. Kalau ini lebih kepada saat, boleh dilakukan pada saat misalnya kita nervous teman-teman. Namanya belly breathing. Pernafasan dengan perut. Pada saat kita menghirup napas, perutnya ngembang. Bukan perutnya kempes ya, perutnya ngembang, boleh dicoba. Dikeluarkan melalui mulut, perutnya mengempis. Pada saat kalian nervous, itu works sih. 3 kali atau 5 kali aja. Atau sebelum kalian misalnya di jalan, lagi emosian, ada yang nyelinap, ibu-ibu. Sen kanan belok kiri, misal. Nah, itu kalian bisa tuh belly breathing itu tadi. Memang sih secara teori, itu tadi kata saya, gampang aja Mbak ini ngomong. Memang pada saat praktiknya nggak semudah itu. Tetap emosian gitu ya. Tapi boleh dicoba karena pada saat kita emosi itu detak jantung kita kan cepet. Coba kalau kita bisa belly breathing tadi pada saat kita menghirup nafas dari hidung, perutnya ngembang. Kemudian pada saat kita melepaskan perutnya kempis. Itu 3 kali atau 5 kali aja. Rasain bahwa kita lebih tenang, agak sedikit lebih rileks menurunkan denyut jantung kita. Ini salah satu caranya. Kemudian kesadaran dalam aktivitas sehari-hari itu tadi ya. Setiap kegiatan, lagi makan, lagi ketemu temen. Nikmatinlah hari ini gitu. Karena belum tentu besok kita bakal ketemu. Ya enggak? Jadi nikmatilah hadiah saat ini. Dampaknya apa kalau kurang? Tentu mental health. Apalagi banyak sumbangsi dari medsos, ya, kemudian FOMO, ngikut-ngikutin. Coba kita lebih bisa aware ya. Kemudian berputus asa, ingin mendahului hidup, hebat nian dia, dapat mendahului hidup. Tapi banyak loh teman-teman di usia-usia kalian ini, saya pernah kedapetan klien itu 17 tahun, dia nggak bisa ngiket sepatu. Ngiket tali sepatu, bukan ngiket sepatu, saya juga nggak bisa ngiket sepatu. Ngiket tali sepatu. Itu ternyata ada apa? Depres dia. Dia dengar token listrik hidup. Dia cemas setengah mati. Dia datang ke saya, anak 17 tahun itu, anaknya cantik, lembut, kemudian tapi udah kayak gini, udah matanya tuh udah kosong. Dan dia katanya, saya itu sekarang hanya mendengar bisikan-bisikan Mbak, bukannya gaib ya. Itu bisikan bahwa kamu mati, kamu mati. Dia pengen bunuh diri di usia 17 tahun itu. Karena apa? Ternyata lingkungan yang sangat berpengaruh itu dari keluarga dulu. Kadang kita orang tua untuk teman-teman nanti yang akan berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, ternyata kasihlah kesempatan untuk kita sebagai insan untuk mencoba. Itu tadi, resepnya nggak ada selain 15L latihan. Jangan takut, anak itu tidak boleh megang pisau di rumahnya. Nggak boleh masak nasi, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pada saat dia itu merasakan pengen bunuh diri, momennya pada saat kuliah. Dia jauh dari neneknya, dia di IPB, ditinggal sama neneknya, dia di kosan. Dia langsung mungkin ke-trigger ya itu ya, ke-trigger. Aku harus apa ini, cemas, dia langsung anxious. Dia nggak dengar token listrik, ini suara apa? Masa nggak tahu token listrik di umur 17 tahun? Terlalu dimanja, terlalu nggak boleh, serba nggak boleh pegang ini nggak boleh gitu. Sampai pun ngiket tali sepatu nggak bisa, nggak make sense menurut saya awalnya. Ternyata memang diberi kemudahan. Dia hanya pakai sepatu yang slip on setiap hari. Ngidupin kompor pun dia nggak bisa. Akhirnya apa? Struggle, survive untuk hidupnya nggak ada. Akhirnya ingin mendahului hidup sampai ada bisikan-bisikan tadi. Kamu mati, kamu mati, kamu gak berguna katanya.
Padahal itu dari pikirannya sendiri. Itu ngebenerinnya sulit ya. Karena datang itu bibirnya udah kering, makan gak mau. Sebegitunya loh, pikiran kita bisa membuat orang secara fisik dan secara jiwanya itu mati. Ya ini sekedar sharing ya, gak nakutin. Kenapa? Udah mau habis? Ya itu tadi ya, maksudnya coba, karena saya yakin kita banyak permasalahan di kehidupan ini. Salah satu menyiasati hidupnya mungkin bisa mindful tadi, boleh dipraktikkan. Atau boleh nanti kalian bisa carilah banyak kan di TikTok kayak di apa tentang cara untuk bisa menenangkan. Banyak juga audio terapi yang bisa kalian lakukan. Itu bisa menjadi motivasi ya untuk menjalani kehidupan. Apa ya ini ya, kegiatan baru ya sebagai mahasiswa, itu bolehlah dicoba. Kemudian produktivitasnya juga dampaknya yaitu menurun, mager, distraksi gitu ya. Kemakmuran dan kesejahteraan juga berpengaruh. Dan tentunya relationship ke keluarga, ke rekan kerja juga tidak harmonis. Manusia tidak diciptakan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Bergunanya di sini apa teman-teman? Berdampaknya apa? Itulah pertama bagi diri sendiri dulu, baru orang lain. Kayak di pesawat, kalau kita mengalami kecelakaan, kita harus menyelamatkan diri dulu kan, baru untuk orang lain. Bukan karena kita egois, bukan. Tapi yang terpenting yang dapat menolong diri kita, siapa? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Ya, jadi kita berguna untuk diri kita dulu, baru ke orang lain. Pendidikan yang berdampak, growth mindset, pola pikir yang bertumbuh, dapat menumbuhkan karakter kita, kemudian dapat diharapkan kestabilan mental kita juga terjaga di era yang sekarang, dan pengembangan skill yang menghasilkan dampak nyata untuk diri sendiri dan juga masyarakat yang luas. Terakhir teman-teman, cobalah kita menjadi manusia ruang ya. Karena kehidupan ini adalah, tadi kata saya, semua ini proses adalah tempat belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat pelajar, dan siapapun yang bertemu kita, kanan kiri ini, akan memberikan pelajaran. Dan siapa yang fokus sama pelajarannya akan fokus dan mendapatkan pesannya. Jadi nggak ada yang kebetulan di kehidupan ini, semuanya sudah grand design Tuhan. Jadi tetap semangat menjalani prosesnya dengan mindful dan mengenal diri lebih jauh. Ya, akhir kata saya Nova Nur Asih. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Mas. Kita sambil duduk atau sambil berdiri? Boleh sambil duduk. Sambil duduk, oke. Kita ke atas. Saya ada challenge buat teman-teman. Ya. Saya ada gift ya untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di akun Instagram. Karena ada gift menarik buat teman-teman 2 orang dan juga ada lebih lah. Boleh teman-teman yang punya handphone boleh diikutin challenge-nya ini dengan follow akun Instagram di Kalma Consulting. Dan nanti akan ada di Instastory-nya teman-teman, itu ada pertanyaan dan boleh jawab sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Jawaban yang paling benar dan paling cepat nanti saya umumkan dan akan mendapatkan gift menarik. Waduh, gitu. ini Untuk saya boleh ikut nggak teman-teman, ini? boleh dong, Boleh, siapapun oke. boleh ikut ya. Yang ada di mahasiswa atau misalnya teman-teman dari UT Palembang, itu boleh ya. Tapi syaratnya harus di follow dulu ya akunnya ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Nova, ini menarik Iya. ya materinya. Memang karena waktunya terlalu singkat sehingga materinya luas ya. Ini ya, tentang iya. pendidikan karakter ya. Iya, saya Pendidikan pengen. karakter yang sangat berguna sebenarnya bagi teman-teman karena
ini adalah masa-masa bertumbuh dan belajar. Iya betul. Saya pernah juga mengalami masa-masa kalian ini. Kritis. Ya. Nanti suatu saat akan kangen loh dengan masa-masa belajar bertumbuh Betul, seperti ini. makanya inilah present ya maksud saya. Present, iya, makanya Present, harus saat dinikmati. ini dan hadiahnya tuh sebenarnya saat ini. Saat bukan ini. masa depan, bukan masa Nanti lalu. pada saat kita sudah di masa depan, kita pengen balik lagi ke masa-masa berjuang struggle seperti ini. Betul. Nah saya ingat dulu waktu tamat kuliah, karena putus asa ingin cari kerja ya teman-teman. Sehingga saya apapun pekerjaannya saya ambil. Dapat sales mainan anak saya ambil, dapat sales obat saya ambil gitu ya. Nah sehingga masuklah menjadi wartawan. Dulu di Sriwijaya TV, saya wartawan dulu. Tahun berapa itu ya? S1 tahun 2006, gajinya cuma 350.000. Lulusan S1. Padahal dulu standar gaji S1 di zaman tahun 2006 kalau nggak salah udah 2 juta atau 1.500.000 lah paling kecil. Kita cuma dapat 350. Tahu nggak bagaimana caranya biar saya bertahan selama ternyata 2 tahun loh saya di situ. 2 tahun, 2 oke tahun. lumayan. Nah, bagaimana caranya mengubah mindset? Itu kan keadaan yang tidak mengenakkan ya. Iya. Tapi kalau kita tidak punya pekerjaan sama sekali lebih tidak enak lagi. Betul. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Saya mengubahnya dengan mengubah mindset tadi. Makanya saya perhatikan tadi materinya kok ini flashback masa lalu saya ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ubah mindsetnya. Saya saat ini bukan bekerja di Sriwijaya TV. Tapi sedang belajar. Nah itu tadi. Sedang belajar jadi apa? Belajar jadi orang yang baik, menyelesaikan pekerjaannya. Saya belajar jadi orang yang lebih komunikatif, karena saya dulu juga bermasalah dengan komunikasi ya. Ngomong seperti ini biasanya gemeteran nih di depan orang banyak. Tapi dengan Sriwijaya TV tadi, saya coba-coba jadi presenter, saya coba-coba reporting di lapangan, misalnya dari ada keadaan banjir nih, coba saya jadi reporter yang melaporkan keadaan banjir. Belajar tapi dikasih orang uang gitu. Jadi mindsetnya dirubah. Tapi kalau kita mindsetnya, saya sedang bekerja, itu pasti kecewa dengan gajinya. Iya. Mana ada orang S1 digaji 350.000 gitu kan. Nah ternyata dari situ kita punya koneksi, benar nggak Mbak? Iya, networking. Koneksi, networking. Dan benar tadi, dapat pekerjaannya bukan dari ordal. Yes. Tapi dari rekan yang pernah bekerja dengan kita dulu. Iya. Nah ini teman-teman yang di-share sama Mbak Nova hari ini, itu nanti akan kalian syukuri sebagai masukan yang berharga. Karena apa? Akhirnya apa teman-teman? Present yang kalian punya saat ini, itu yang akan membentuk kalian di masa depan. Iya. Nah ada pertanyaan menarik nih dari apa yang sudah disampaikan Mbak Nova tadi. Boleh. Bagaimana mengubah ya mindset? Ini sebagian besar teman-teman sama mindsetnya. Rasa tidak percaya diri tadi. Ya. Kemudian rasa tidak useless. Tadi ada yang, iya saya useless. Dari belakang tadi ada kedengaran saya ya. Suara hatinya keluar kayaknya. Iya. Nah insecure. Bagaimana mengubah itu menjadi kita makin bersyukur, kemudian kita semangat untuk belajar. Karena di Universitas Terbuka, mungkin disampaikan oleh Pak Naim tadi, yang harus dikedepankan adalah belajar mandiri. Nah, kira-kira menurut Mbak Nova, biar teman-teman lebih pede nih belajar ke depan, karena nanti dia belajar sendiri loh, lebih banyak. Nah, bagaimana? Apa tipsnya nih, biar teman-teman ini tidak merasa down nanti karena belajarnya sendirian, apa yang harus mereka lakukan dalam waktu dekat ini ya? Dalam waktu dekat. Oke, kalau belajar mandiri memang tentunya itu saya, saya mendukung ya, program di mana kita tuh open research. Jadi sebenarnya belajar mandiri everywhere, dimanapun, dari manapun, sumbernya dari manapun itu silakan. Jadi bukan hanya tertuju atau terfokus dalam satu sumber saja, misalnya textbook. Karena banyak juga nih kan pengajar, tenaga pengajar atau misalnya ya kalau di sini materinya itu harus sesuai nih, harus sesuai plek tumplek. Ujian dikasih kertas, diisi harus sama gitu. Saya pengen teman-teman tuh open research, tapi open research-nya juga yang terakreditasi ya ibaratnya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang kuliah ini biasanya kan akan mendapatkan modul ya. Gimana? Ya, mereka ini kebetulan dapatnya modul ya. Iya, modul. Jadi textbook materi pengayaannya ya? nanti dari modul aja. dari tutorialnya nanti. Oh ya, oke. Oh, ada tutorial. Ada jadi tutorial oke. Ya.
Kemudian bisa dikembangkan dengan open research, itulah tadi kata saya, literasi, baca, tumbuhkanlah minat bacanya. Sulit memang kalau yang gak hobi baca. 15L tadi ya? Iya, cuman itu tadi, kuncinya 15L, latihan, latihan, latihan. Yang gak pede, gak ada kunci lain selain 15L tadi. Latihan, 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 latihan. Kita harus terbentur, akhirnya terbentuk. Gak ada, kita harus challenge. Saya dulu juga gak berani ngomong kayak gini. Nangis saya mas, berbicara di depan seperti ini. Percaya dirinya datang dari apa? Teman-teman sadar, tadi saya udah bilang kita diciptakan itu pasti ada uniqueness from God. Ada kecerdasannya tersendiri yang belum tentu sama orang lain. Kalian pede dengan hal itu, value-nya itu apa? Kalian bisa nyanyi, tapi misalnya mungkin kalian gak bisa nari, ya gak apa-apa. Karena memang itu kecerdasan orang beda-beda. Jangan takut, jangan insecure. Karena itu tadi, setiap insan yang sudah dilahirkan di bumi ini, yang sudah tanda tangan kontrak sama Tuhan di atas, itu pasti ada manfaatnya. Gak mungkin kalian ada di sini tanpa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi itu tadi cara untuk pede, kenalin diri dulu. Apa sebenarnya minat saya? Enggak semuanya harus digarap. Enggak semuanya harus FOMO, ngikutin temen lagi tren ini, ikutin pakai tren itu. Enggak, tapi carilah keunikan tersendiri, apa yang kalian minati. Kalau kalian itu udah suka, effortlessly kamu bisa ngelakuinnya dengan sangat flow, sangat smooth gitu. Betul sekali. Jadi manfaatnya adalah tadi present yang harus kita nikmati tadi, mindfulness. Nah ini masalahnya adalah teman-teman ini kadang-kadang Mbak Nova ya, termasuk saya juga ya mungkin ya. Iya, kita ada semua. kebiasaan melakukan sesuatu itu sambil melakukan hal lain. Distract. Contoh aja makan lah. Di sini ada nggak yang masih makan sambil lihat TikTok? Yo sering. Ya. Tahu-tahu pas lagi gigit, kegigit cabai. Pedas ya. Udah habis ternyata. Itu. Nah, jadi ini bisa mengenali diri sendiri ya, mengenali diri sendiri. Teman-teman kan jurusannya udah dipilih ya masing-masing ya. Tapi kan nanti pada saat proses pembelajaran kan tentu saja teman-teman punya tadi kata Mbak Nova, kemampuan yang tersembunyi mungkin selama ini. Nah itulah yang nanti coba teman-teman gali. Dan kita punya wadahnya ya, nanti akan dijelaskan oleh tim dari UT Palembang. Kita punya wadahnya unit kegiatan mahasiswa. Nah coba teman-teman nanti yang punya bakat seperti tadi nyanyi. Iya betul. Ada bakat nari, ada bakat yang lain mungkin olahraga. Dan ini ada juga yang menganggap bakat ini remeh nih Mbak Nova. Apa namanya? Mobile Legend. Enggak apa-apa. Apa. Itu Nah kan di UT berpikir ternyata ada loh. taktik. UKM ya, teman-teman nanti diikutkan lomba di sport seni. Nasional, bahkan bisa dengan universitas lain, lomba Mobile Legend. Gak apa-apa. Nah, jadi kalau punya kemampuan seperti itu ya jangan dipendam ya. Itu uniqueness kita itu beda, jangan disamain sama orang lain. Makanya kenal diri sendiri, kenalin dulu diri sendiri. Setuju. Atau kalau misalnya kalian belum tahu, apalah minat bakat aku nih, ya coba dites kebaik, itu apa minat bakatnya. Karena waktu kuliah juga kita pasti kalau ditanya cita-citanya apa, nggak tahu ya mau jadi apa gitu ya. Karena memang tadi saya setuju apa yang disampaikan Mbak Nova tadi, belajar itu adalah perjalanan. Journey, bukan lomba. Suatu kompetisi. Siapa yang cepat tamat ya, siapa yang dapat misalnya 3,5 tahun selesai gitu ya. Nggak cari yang seperti itu mungkin. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Ini kayaknya udah lapar apa ya? Udah lapar atau gimana ya? Diskusinya kayaknya tambah panas ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau curhat? Boleh terkait dengan boleh. Silakan ini di depan ya. Yang Tolong di depan. teman-teman mungkin yang di depan silakan berdiri. 2 pertanyaan aja ya. Iya, udah Silakan. 15 menit lagi kayaknya. Iya. Ini silakan Mbak berdiri Mbak. Iya. Tadi mau bertanya tadi, enggak? Oh, enggak. Gini tadi? Oh, enggak. Oh. Silakan yang mau bertanya. Teman-teman? Enggak ada? Atau lagi bingung dengan diri sendiri? Kan. Ya? Karena Bingung. awal permasalahan karena kita kadang tidak mengenal diri kita sendiri loh teman-teman.
Nah itu ada tuh. Oke, Satu. boleh. Ya, silakan. 2, oke. Nanti dari sana ke situ ya penanyanya ya. 2 pertanyaan aja. Silakan. Izin sambil duduk apa tegak? Berdirilah biar kelihatan. Boleh berdiri, Iya, jangan disebutkan malu. nama, kemudian Iya. dari fakultas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Septiani, boleh Septi. dipanggil Ani. Oh, izin, Ani. Izin Mbak sama Bapak bertanya. Kami kan bergelut di dunia pekerjaan. Ada nggak tips untuk kami membagi waktu antara belajar, kerja, me time, dan juga ngatur pola tidur yang baik supaya kami tuh inget dengan pelajaran. Ada nggak tips triknya? Oke. Biar Kerjanya gawean di mana Mbak Ani? muka gaje tak mandek kan maksud aku tuh. Iya, nilai juga tak mandek. Mbak Ani kerja di mana? Saya Iya. admin pajak. Oh di pajak, di kantor pajak. Tidak, di perusahaan. Oh di perusahaan. Ya. Bagian pajaknya, oke. Ya. Itu aja Mbak, makasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita tampung dulu Ani ya. Boleh. Ani dari jurusan apa? Manajemen, oke. Oke. Pak Steven izin Mbak dapat hadiah kalau nanya. Oke. Iya. Oh iya langsung Mana ya, tadi yang makasih nanya? ya. Tapi yang setelah ini nggak dapat ya. Yang Ada dari inisiatif saya ya. nanti, tenang Oke, aja. Silakan. Iya. Satu lagi tadi yang angkat tangan di sini tadi. Iya boleh. Oke, berdiri dulu. Namanya siapa? Dari jurusan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin perkenalkan nama saya Putri Ayu Ramasari. Putri ya? Iya betul. Dari jurusan administrasi bisnis. Oke. Untuk materi yang dijelaskan Mbak Nova tadi, menurut saya itu relate banget dengan apa yang telah saya lakukan. Saya kan lanjutan dari D3 ke S1. Waktu saya waktu awal kuliah kemarin tuh emang bener-bener nggak berani ngomong kayak gini dan juga buat konten di media sosial. Tapi dengan berjalannya waktu itu terus belajar, alhamdulillah sekarang udah punya akun media sosial sendiri dan udah kayak gitu. Udah bekerja sama dengan brand-brand kayak gitu. Ya. Konten kreator. Oke. Di sini saya ingin bertanya dalam konteks grow mindset yang dijelaskan tadi, bagaimana sebaiknya sebagai mahasiswa baru untuk menyikapi nilai akademik yang belum sesuai harapan agar tetap semangat belajar, tidak minder dan tidak sampai kehilangan motivasi untuk melanjutkan perkuliahan. Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini 2 pertanyaan yang sebenarnya memang semuanya Sama punya aja, ya iya. masalah ini ya. Yang tadi bekerja sambil kuliah, Iya. jangan-jangan juga punya keluarga, Sama bagaimana dong. cara membagi Iya. waktunya? Itu pertanyaan pertama, silakan Oke. Mbak Nova. Bisa kita relate-kan juga, pengalaman juga yang pernah saya alami. Saya juga sih Mbak, sebenarnya saya kuliah juga, kerja juga, berumah tangga juga, memang sangat susah ya membagi waktunya. Cuman yang bisa saya lakukan daripada saya penuh di sini, saya catat hari ini mau ngapain. Dalam Buat to-do list gitu ya? Iya, buat to-do list. Memang sih kadang agak ngerepotin gitu ya. Cuman yakinlah dalam 24 jam itu kita memang harus punya boundaries, punya target. Jadi kita dari jam misalnya kerja, Mbak kerja dari jam berapa? 9 to 5 ya biasanya ya. Oke, 9 to 5. Kemudian Mbak punya waktu untuk kuliah atau mengerjakan tugas sampai jam 8 misalnya. Mbak selesaikan dulu sampai mana bisa Mbak selesaiin dari jam 8 itu. Kemudian alihkan ke tugas yang lain. Gitu. Jadi memang enggak melulu kita harus habis 24 jam itu. Karena kita enggak bisa. Kita itu perlu waktu istirahat. Kita recharge lagi, itu penting banget. Percuma kita ngerjain kerjaan, tapi kita enggak fokus. Yang bisa saya lakukan adalah to-do list. Dan punya target. Ditargetin jamnya. Enggak full day memang untuk kerja terus. Atau mungkin saya nggak tahu sih memang kan
endurance orang tadi kan beda-beda ya, berbeda-beda. Apakah dia sampai anxious itukah jadinya kalau misalnya kerjaannya nggak tuntas gitu ya. Tapi kalau yang saya lakukan itu Mbak, sampai segimana saya selesai, saya stop di waktu itu. Gitu. Nanti akhirnya pada saat kita selanjutnya latihan terus-menerus kita jadi terbiasa bekerja cepat dan tepat di waktu yang sudah kita targetkan tadi. Ada rencana gitu ya? Iya, Ada jadi nggak pencapaian. dijor-jorin gitu loh Mas. Kalau itu sih yang bisa dilakukan. Ya itu saja. Oke. Atau ada Mas Steven mau Iya, nambahin? kalau dari UT ya, Ha-ha. nanti besok jangan ketinggalan ada pelatihan keterampilan belajar jarak Oh jauh. ada dong. Yang ditanyakan tadi itu ada. Oh ada. Termasuk yang Oke. disampaikan oleh Mbak Nova, bagaimana cara membagi waktu nanti ya. Mm-mm. Karena teman-teman kan di sini rata-rata udah bekerja ya. Oh. Ada yang belum bekerja sama sekali tapi milih UT, angkat tangan. Yang belum kerja sama Yang sekali? belum bekerja sama sekali, fresh graduate, baru tamat, keluar dari kaleng sarden, tiba-tiba langsung kuliah UT, ada nggak? Angkat tangan. Cuman 1, 2. Sisanya berarti bekerja? Kerja semua ya? Yang rata-rata bekerja angkat ya? tangan? Nah, Oh kerja kalau. inilah mahasiswa UT. Makanya nanti besok teman-teman jangan ketinggalan ya. Kita punya tips bagaimana membagi waktu belajar. Misalnya ada 7 mata kuliah, itu 1 minggu bisa diikuti semua tanpa ketinggalan. Dan kalian tidak kehilangan me time. Ya, caranya bagaimana? Besok harus hadir ya. Disiplin Karena sih kalau kayaknya. saya jelaskan sekarang besok nggak hadir lagi. Ya, Iya, gitu ya. oke, siap. Kalau dari saya itu. Nanti Berarti dari ada Pak Wisnu juga tipsnya ya? dijelasin nanti. Oh Pak Wisnu nanti yang jelasin. Pak Wisnu nanti yang ngasih Pak Wisnu itu materinya. teman sekelas saya. Iya. Oh pantes ya, oke. Itu menjelaskan Iya. sesuatu. Baik, Oke. yang kedua dari kedua, Putri. bagaimana growth mindset Iya. tadi biar Menyikapinya. kita Kalau nilai menyikapi akademiknya nilainya. tiba-tiba turun. Nilai hanyalah sebuah nilai Mas. Iya. Ini nih proses pembelajaran inilah. Tadi juga gimana caranya biar inget sama pelajarannya. Sebenarnya bukan harus diinget gimana, harus dipahami. Harus paham. Kalau udah paham pasti otomatis inget. Gitu. Ya karena tadi mungkin banyak kedistrak ya. Dan kapasitas kita sebagai manusia beda-beda. Ya, Karena dia Indonesia. belajar untuk hafal bukan untuk paham. Betul, nah itu tadi Iya. kita open research dari mana, rajin membaca literasi, kemudian kita bisa ya untuk bisa memahami, bukan hanya menghafal. Dan kalau nilai kita memang, tapi kayaknya sekarang kayaknya nggak tega-tega sih kalau dosen sekarang ngasih nilai yang kecil-kecil. Sekarang nilainya sudah ini ya kayaknya. Apalagi sekarang mahasiswanya berani protes, Mbak. Iya. Kalau dia dapat Iya, ini memang. Pak Wisnu kenapa saya dikasih nilai kecil katanya. Iya, caranya adalah kalau saya nilai itu hanya sebuah nilai. Saya memaknai apa yang sudah saya dapatkan keilmuannya dari pelajaran itu yang bisa saya terapkan di dunia nyata atau misalnya di dunia kerja atau untuk diri sendiri gitu. Enggak masalah kok orang nggak nanya IPK-nya berapa Mbak di sana. Asal aja juga jangan kecil sampai 2 gitu ya. Itu udah keterlaluan mungkin. Percuma juga dapat nilai A tapi pas ditanya ngerti kamu dengan ekonomi makro? Enggak. Iya, makanya sebenarnya itu dari mindset sih Mbak, dari pola pikir. Kalau, oh ya satu lagi. Coba teman-teman itu do your best in every moment atau di semua proses belajar. Kalau kalian, ya ini sih kuncinya. Kalau kalian sudah melakukan hal yang sangat maksimal dalam suatu kegiatan, hasil atau reward yang kalian dapatkan itu misalnya nilainya bagus, itu adalah bonus. Ya. Tapi kalau misalnya hasilnya itu rendah, kalian akan legowo. Karena apa? Tapi karena kalian sudah melakukannya dengan maksimal, sudah do your best. Jadi tetap do your best, lakukan secara maksimal, hasil yang baik adalah bonus, mindsetnya itu ya. Hasil yang belum memuaskan itu enggak apa-apa, kalian akan lebih legowo. Tapi udah maksimal dulu ya usahanya. Itu sih mindsetnya boleh dirubah seperti itu. Dan tadi saya bilang setiap tempat adalah tempat belajar.
terus latihan, learning is a journey, not a race. Oke, tepuk tangan teman-teman. Jadi materi hari ini panjang ya kalau mau dibahas dan saya yakin teman-teman banyak pertanyaan ya. Tapi karena waktu jualah yang membuat kita harus membatasi ya apa yang kita sampaikan hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan apapun. Silakan teman-teman nanti buat kesimpulan sendiri. Tadi sudah ada challenge. Jangan lupa ya di Instagram dijawab. Kemudian teman-teman nanti buat resume ya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Besok kita akan belajar lagi tentang pembelajaran jarak jauh. Saya cuma bisa menyampaikan satu hal ya dari teman-teman apa yang sudah disampaikan hari ini. Bahwa tadi ada kalimat yang menarik. Kita itu tidak harus jadi manusia yang sempurna, tapi jadi manusia yang berguna. Teman-teman sebagai mahasiswa juga harus mempunyai dampak ya terhadap lingkungannya. Saya sudah maha siswa ya. Nama mahasiswa itu sendiri sudah memegang peranan penting seharusnya teman-teman. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan hari ini mudah-mudahan teman-teman dapat memperoleh manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nova, kemudian yang disampaikan oleh para petinggi UT nanti. Nah besok teman-teman juga akan mendapatkan pelajaran yang berharga bagaimana menghadapi perkuliahan di UT dengan skema yang belajar berbeda sama sekali dengan apa yang pernah teman-teman hadapi. Akhir kata saya tutup ya kegiatan kita kali ini dengan melapaskan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Steven dan juga. Menyampaikan pemenang ini ya. Oke, boleh silakan. Iya. Atau boleh maju ke depan ya yang menang. Boleh. Oke teman-teman, ada yang akunnya Yuli Wulandari kayaknya ini. Yang mana? Oke, boleh maju ke depan. Kemudian Nurbaiti CHR. Nurbaiti CHR nggak ada? Ada itu ya, itu ada Mbak. Ah, oh ada. Oke, Mbak Dila boleh dikasih hadiahnya. Ini ada voucher buat kalian ya, sama buku. Semoga bisa jadi ini. Enak banget ya, tepuk tangan dulu dong. Makasih ya Mbak ya, terima kasih udah berpartisipasi. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Nova, kami silakan tetap di tempat Mbak. Iya, kita nanti ada penyerahan sertifikat narasumber terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Direktur Universitas Terbuka Palembang, Bapak Dr. Andes Muhammad Thairabu Naim. Kami mohon untuk, nanti kita ke Mbak Nova dulu. Kami siap Pak Steven juga, Pak Steven sertifikat sebagai moderator pada kegiatan hari ini luar biasa sekali sudah membersamai kita dalam kegiatan orientasi studi mahasiswa baru. Sertifikat terlebih dahulu boleh kita berikan dulu kepada narasumber kita, Mbak Nova Nur Asi SEMM. Oke, kita beri tepuk tangan dulu teman-teman semua. Oke, selanjutnya sertifikat untuk narasumber kita pada kegiatan hari ini Bapak Steven Anthony SIP MSI. Kita beri tepuk tangan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Steven. Berikutnya Pak Naim, ada kenang-kenangan merchandise dari UT Palembang untuk Mbak Nova. Oke. Oke. Luar biasa, terima kasih Mbak Nova kami dan juga Pak Steven, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Oke, teman-teman semua, yang tadi bertanya boleh tunjuk tangan, yang tadi ada yang bertanya yang belum dapat hadiah, udah yang dapat hadiah udah. Mana tadi? Tunjuk tangan. Ya ada ya, nah ada boleh.
saya sebutin. Oke. Ada Mas Bowo, mana Mas Bowo? Nah itu boleh, maju ke depan, tolong diberikan hadiahnya ke Mas Bowo. Oke, kemudian ada juga Nila Nuraini. Ada Nila Nuraini? Oke, nggak usah duduk di situ aja Mbak Nila. Nanti kita yang ke situ ya. Oke, Mas Bowo, Mbak Nila. Kemudian ada lagi Mas Arif. Ada? Ada di belakang sekali. Di belakang Mas Arif. Ya, teman-teman, hadiah ini dipersembahkan oleh Universitas Terbuka Palembang yang juga bekerja sama dengan Bank Mandiri, ya. Ada Mbak Indah. Iya. Oh ya. Itu juga ada yang dari ini juga ya, dari narasumber kita ya. Terima kasih Mbak Nova ya. Luar biasa, udah kita undang dapat hadiah lagi mahasiswa kita ya. Ada Mas Riano, ada Mas Riano. Pokoknya tunjuk tangan aja ya. Mas Riano boleh tunjuk tangan. Mbak Septiani. Oh udah, Mbak Septiani enggak usah. Udah ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas kerjasamanya ya. Teman-teman semua ya. Waduh, tadi kan saya udah bilang ya. Kenapa dingin ya? Kedinginan. Kayak adem aja. Kayak kanebo kalau menurut saya. Fun aja, kita tadi kan saya udah bilang kita fun aja. Teman-teman, kegiatan ini tidak akan bisa terulang kembali ya. Kegiatan ini hanya, kita itu bertemu hanya pada saat orientasi mahasiswa baru, kemudian ujian, ya, sama satu lagi wisuda. Nah, cuman 3 itulah kita bertemunya. Setelahnya, ya kalau teman-teman ketemu saya berarti teman-teman lagi ada masalah. Ya, itu aja. Karena saya kebetulan di bagian layanan. Jadi teman-teman kalau ketemu saya mungkin ada masalah. Bayaran ternyata nggak ke flag lunas gitu. Karena bayarannya mungkin nggak dimandiri gitu ya. Masuk. Oke, gitu ya. Salah satunya bisa aja ada datanya yang salah. Ngadep saya, Mas data saya salah. Berarti lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah, lempeng-lempeng aja ya kita ketemunya cuma pada saat orientasi, kemudian ujian sama nanti pas wisuda. Ya jadi kita fun-fun aja. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Ini adalah momen untuk teman-teman semua bertemu, membuat relasi. Kalau kata Mbak Nova dan Pak Steven tadi, ini adalah momen di mana teman-teman bertemu, membuat relasi. Ya relasi itu yang buat kita. Nyari kerja itu dari relasi, bukan dari orang dalam. Ya, orang dalam juga dapatnya dari relasi. Jadi yang dicari apa? Relasinya ya. Oke, kita masuk lagi ke hiburan ya. Hiburan lagi ya. Janji ya kita mau fun ya. Joget ya. Janji. Janji ya. Kalau mesti diem aja. Aduh. Inilah momen kita ya. Ini mumpung kita teman-teman tuh OSMB-nya sebelum puasa. Nanti kalau udah puasa kan nambah lemes lagi. Ya, jadi kita fun aja hari ini ya. Baik, sudah siap? Sudah siap ya? Oke, kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk penyanyi kita. Kita persembahkan kembali untuk tampil lagi di hadapan teman-teman semua. Janji kita fun ya. Oke, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Kita sambut Sahara Dristi. Halo, balik lagi kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Iya, ini semuanya masih tahu sama lagunya, kita nyanyi bareng-bareng ya, sebelum kita joget-joget.
Oke. Buat lagu yang selanjutnya, aku mau minta teman-teman semua berdiri dong. Iya, kita jangan tegang-tegang ya. Teman-teman semua berdiri. Kita kali ini joget-joget bareng, setuju? Setuju. Wah, mana nih Mbak Aci? Siap ya? Pasti pun joget, pasti pun. Oh lihat, mantau ya. Ini, tunggu. Ini kita agak panjang nih persiapannya ya. Nah, aku mau minta suaranya boleh? Nggak apa-apa. Masih seru ya? Nggak apa-apa. Masih pengen joget lagi? Masih dong. Ini berhubung kan kita mau makan siang ya.
Nah, ini lagunya cocok banget nih. Berhubung ini makan siang biasanya yang lapar, kalau lapar biasanya makan apa? Hah? Nasi Padang. Kita kasih goyang nasi Padang sebelum kita makan nasi Padang beneran ya. Boleh, gini. Kalau mau lagu Tabola Bale ada yang mau nemenin aku nyanyi juga nggak? Goyang aja. Yang mau nyanyi mana? Sini. Ada yang hafal lagu Tabola Bale? Ada ya? Sini. Yang mau nyanyi lagu Tabola Bale maju ke depan. Yang mau bareng bisa maju ke depan. Iya, sini. Hafal ya lagunya ya? Hafal lagunya ya? Bisa Tabola Balenya baik. Gak apa-apa. Kok pada duduk ini? Berdiri dong. Sini. Yang cowok ada yang berani nyanyi gak lagu Tabola Bale? Yang cowok mana? Biar duet nih. Yang cowok ada yang berani lagu Tabola Bale? Bagian rapnya? Mana? Sini yang di belakang? Mau nyanyi lagu Tabola Bale?
sini. Yang mau nyanyi maju ke depan dong. Manajer sama Pak Direktur. sawer. Udah, terima kasih teman-teman semua. Lagi. Hah? Lagi? Monitor monitor Kak. Barunya.
Gimana nih? Oh, ini ada yang mau nyanyi. Kita break dulu kayaknya ya. Habis makan siang nanti kita bakal balik lagi hiburan ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Kita balik lagi ke MC. Yes. Silakan Bapak MC. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Sahara dan Sakira. Luar biasa sekali ya. Oke, masih tadi saya lihat masih ada yang nggak joget ya. Yang jempol kakinya joget di dalam sepatu juga tetap dihitung oleh malaikat ya. Oke, tadi banyak tuh kalau saya lihat sepatunya, sepatunya gerak-gerak itu berarti jempol kakinya joget juga ya. Tapi orangnya malu ya. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, kita fun aja hari ini ya. Kita tinggalin dulu masalah-masalah kita di rumah, masalah-masalah kita di kantor yang besok Senin masuk lagi, kerjaan ada lagi gitu udah. Itu nanti urusan hari Senin ya. Hari ini kita fun-fun dulu teman-teman semua. Setelah ini kita akan ada makan siang terlebih dahulu teman-teman. Makan siang nanti akan diberikan oleh tim ya. Supaya tidak, makan siangnya supaya tidak berantakan di luar ya. Nanti akan dikasih ke depan satu-satu ya. Boleh. Dikasih aja ke sini biar enggak. Ya minumnya nanti ngambil di belakang. Gimana? Tergantung tim. Teman-teman nanti kita istirahat dulu ya. Kita istirahat isoma dulu. Nanti teman-teman kalau mau sholat ya, sholat ada di bawah. Ya di lantai bawah itu ada musola. Nanti teman-teman boleh sholat di situ. Untuk makan siang boleh makan siang di sini saja. Ya boleh makan siang di sini. Tapi nanti kami sediakan kantong untuk plastik untuk tempat sampahnya, nanti makannya jangan berantakan, silakan buang sampahnya ke tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kita nanti masuk lagi di pukul 13.01 ya. Jadi kita nanti jam 13. Waduh, kayaknya 13.15 aja kita masuk lagi di 13.15 ya. Boleh tim makan siang gimana? Mau dianterin ke meja atau diambil di belakang? Halo. Ambil di belakang saja. Oke, nanti ngambil makan siangnya di belakang, jangan rebutan. Ya, supaya rapi nanti saya ini dulu dari sebelah sini ya. Boleh yang sebelah kiri sini? 2 ya. Oke, sebelah sini dulu boleh ambil ke belakang dari sini makan siangnya, nanti duduk lagi di sini boleh. Mau makan di luar juga nggak apa-apa. Nanti jam 13.15 kembali lagi ke gedung ya. 13.15 ya. Nanti yang lain dulu, nanti yang sebelah situ dulu ya, biar kita nggak antrian. Makannya boleh makan di sini atau mau makan di taman juga nggak masalah, gitu ya. Sholat di musola di bawah ada musola, silakan. Di situ sudah disediakan mukena, sejadah segala macam sudah ada di situ ya. Boleh. Kalau closing live, iya. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pukul 13.15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.